Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali adalah berlari ke pohon tua dan menelan semua belatung di batangnya, bahkan jika belatung itu meledak di mulutku. Aku juga menahan rasa jijik dan menelannya, hanya karena cacing hidup itu meramalkan bahwa dalam 10 menit, dunia akan memasuki era baru. Dan sebelum era itu tiba, ada satu spesies agung yang tiba di bumi lebih awal. Spesies agung ini menempati tubuh seekor ulat hijau. Akhirnya berevolusi menjadi monster raksasa yang menakutkan sepanjang puluhan ribu kaki. Tubuhnya dapat mengubah kota menjadi reruntuhan saat berguling. Aku dilahirkan kembali untuk menemukan spesies agung itu sebelumnya. Ingin bergabung dengannya dengan diriku sendiri, hanya dengan cara ini aku bisa bertahan hidup di era spesies. Aku mencari dengan hati-hati. Segera aku menemukan spesies agung di bawah sehelai daun. Spesies agung itu hanya seukuran kuku, berkilauan dengan cahaya perak keunguan, tidak bergerak seperti orang mati. Tapi aku tahu, spesies itu tidak mati, melainkan bentuk kehidupan khusus. Aku melihat spesies agung itu dan gemetar karena kegembiraan. Meskipun spesies agung tidak bisa mengendalikan kekuatan super atau tahapan evolusi yang kuat setelah bergabung seperti spesies lainnya. Alasan mengapa spesies agung disebut agung adalah karena ia memiliki kemampuan untuk melahap spesies lain dan menjarah kemampuan spesies lain. Aku tidak lagi ragu. Aku mengambil spesies agung dan menekannya di antara alis. Saat berikutnya, spesies agung itu seperti hidup kembali dan bergegas di dalam tubuhku mengikuti pembuluh darah. Dimanapun spesies agung lewat, permukaan tubuhku menggembung menjadi benjolan besar. Darah meluap dari permukaan tubuhku. Rasa sakit yang hebat membuatku hampir pingsan. Tidak, aku harus menahannya. Jika aku pingsan, spesies agung akan mengambil alih dominasi. Aku menggertakkan gigi dan bertahan. Pada saat yang sama, aku juga mengerti bahwa rasa sakit saat ini hanyalah yang paling ringan. Ingin bergabung dengan spesies agung dan mengambil alih dominasi bukanlah hal yang mudah. Setelah sekolah segera dekat, satu persatu sosok keluar dari ruang kelas. Keadaanku yang menyedihkan dengan cepat diperhatikan. Beberapa orang hanya penasaran. Beberapa orang segera pergi memberitahu guru. Tidak lama kemudian, kecepatan spesies agung yang bergegas melambat dan berhenti di antara alis, seolah-olah hendak memasuki kedalaman otak. Sekarang, aku secepat mungkin mengambil sepotong batu dan menghantamkannya ke tangan kiriku. Suara tulang patah terdengar dan darah mengalir. Aku meraung dan keringat dingin mengucur. Para siswa di sekitarnya tercengang. Melukai diri sendiri. Ini terlalu kejam. Tekanan ujian masuk perguruan tinggi begitu besar. Adegan berikutnya yang membuat mereka semakin terkejut muncul. Setelah menghantam sekali, aku tidak berhenti tetapi terus menghantam lebih dari 10 kali. Tangan kiriku sudah berlumuran darah dan tulangnya patah semua. Cacing, apa yang ingin kamu lakukan? Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari benakku. Itu adalah spesies agung. Akhirnya ada tanggapan. Aku ingin kamu bergabung denganku dan menjadikanku sebagai yang utama. Beraninya kau, cacing seperti dirimu, berpikir untuk mengambil alih dominasi? Spesies agung tentu saja tidak akan setuju. Saat berikutnya, ia bergerak melalui darah ke tangan kiriku yang berlumuran darah. Kemudian energi aneh terpancar, dan orang-orang di sekitar juga melihat adegan yang tidak bisa mereka percayai. Karena tangan kiriku pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aku tanpa ekspresi dan menjadi kejam di dalam hatiku. Tangan kiriku mengambil sepotong batu dan menghantamkannya ke tangan kananku. Tetapi saat berikutnya, tangan kiriku seolah-olah membeku. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa menjatuhkannya. Spesies agung mengendalikan tangan kiriku. Cacing, tubuhmu ini ditakdirkan menjadi milikku. Suara spesies tertinggi bergema lagi di benakku. Benarkah? Aku menggertakkan gigi, lengan kananku terangkat dan menghantam tanah sekuat tenaga. Suara tanah air yang terpecah kembali terdengar. Orang-orang yang menonton meringis. Tidak mengerti mengapa aku menyakiti diri sendiri, menghantamkan lengan kanan ke tanah berulang kali sekuat tenaga. Tak lama kemudian, tangan kananku juga berlumuran darah. Serangga sialan. Suara spesies tertinggi menjadi jelas, menuju telapak tangan kanan. Murid, apa yang kau inginkan? Mengapa menyakiti diri sendiri? Seorang guru muncul dan langsung berbicara. Tak lama kemudian, puluhan guru tiba. Di antara mereka, wali kelasku, Zhao Hongyan, meraung dan sangat ketakutan. Ketakutan karena perkataannya di kelas menyebabkan perilaku ekstrim. Jika itu terjadi, dia akan tamat. Aku mengabaikannya dan guru-guru lainnya karena spesies tertinggi telah mencapai tangan kanan, merebut kendali lengan kanan. Detik berikutnya, tangan kanan yang berlumuran darah pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Puluhan guru yang datang belakangan tercengang. Apa yang terjadi? Serangga sialan, kau ingin memaksaku untuk menjadikanmu sebagai tuan? Itu hanya angan-angan. Spesies tertinggi tertawa mengejek. Tenang saja, kau akan melakukannya. Selanjutnya, di mata orang-orang yang menonton dengan tidak percaya, aku mengangkat tangan,
mengangkat jari telunjuk dan jari tengah tanpa menekuknya. Apa yang akan dia lakukan? Murid, tenang, sangat tenang. Jangan sakiti dirimu sendiri. Guru salah. Tolong jangan. Tolong jangan. Zhao Hongyan belum selesai berbicara ketika dia meraung ketakutan karena kedua jariku telah menusuk mata kiriku. Darah langsung mengalir. Rasa sakit yang luar biasa membuatku gemetar, tetapi aku tetap keras kepala dan bertahan. Tidak hanya itu, tangan kiriku meledak dengan kekuatan. Terdengar suara, plop, bola mata kiriku benar-benar kucungkil paksa. Kerumunan yang menonton terkejut dan ketakutan. Banyak orang mundur karena ketakutan. Pernah melihat orang menyakiti diri sendiri, tetapi belum pernah melihat yang sampai sejauh ini. Serangga sialan, spesies tertinggi mengejek di benakku, sangat marah. Kau akan setuju. Wajahku berlumuran darah, menunjukkan senyum seorang suci. Adapun Zhao Hongyan, dia sudah ketakutan dan duduk di tanah. Apapun alasannya, sebagai wali kelas, dia akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Dia harus menanggung tanggung jawab ini. Aku terlalu malas untuk mempedulikan wali kelas sekarang. Aku juga tidak mempedulikan raungan spesies tertinggi di benakku, tetapi dengan senyum seorang suci, aku memasukkan bola mata di tanganku ke dalam mulut dan mengunyahnya dengan kuat. Setelah itu, menelannya. Hanya dengan cara ini aku dapat menghabiskan kekuatan spesies tertinggi, memaksanya untuk mengakui diriku sebagai tuan. Bermimpi. Kau ingin aku mengakui dirimu sebagai tuan? Itu hanya angan-angan. Spesies tertinggi meraung, dan pada saat yang sama, melalui pembuluh darah, datang ke mata kiri, memancarkan kekuatan aneh. Membiarkan bola mata yang tertelan beregenerasi. Di waktu berikutnya, aku beberapa kali mencungkil kedua mataku, dan menelannya ke dalam perut dan mengambil beberapa buah, menusukkannya ke dada, dengan paksa merobek perut. Memaksa Supreme Species untuk menghabiskan kekuatan untuk memulihkan luka. Saat ini, Supreme Species sudah menyesal. Jika tahu begini, lebih baik sejak awal menduduki tubuh ini yang cacat di kepala dan tangan kiri. Tidak sampai seperti sekarang, setiap gerakan adalah luka fatal yang harus dipulihkan. Sementara orang dengan jabatan sudah benar-benar mati rasa. Pada saat yang sama, dia juga ragu, mengapa berkali-kali melukai diri sendiri, mengapa selalu bisa pulih seperti semula? Bahkan bola mata yang tertelan ke dalam perut pun bisa pulih. Biarkan aku menjadi tuan. Aku menggali lagi kedua mataku, berkomunikasi dengan Supreme Species di benakku, tetapi yang menjawabku, hanyalah raungan marah Supreme Species. Kekuatanmu sekarang seharusnya sudah tidak banyak tersisa, kan? Senyum dingin muncul di wajahku, lalu aku mengambil 10 pecahan tajam, mengarahkannya ke kepalaku sendiri. Dengan sekuat tenaga, aku membantingnya ke dahiku. Hanya 2 atau 3 kali, darah menyembur dan tulang retak. Aku mengambil beberapa lagi, menusukkannya melalui rongga mata. Menusuk ke dalam kepala. Orang-orang yang menonton semuanya ketakutan, menyaksikan tindakan melukai diriku sendiri. Semakin berlebihan. Supreme Species juga semakin marah, karena memang seperti yang kukatakan. Kekuatannya terkuras parah, tidak banyak tersisa. Meskipun marah, Supreme Species masih memancarkan kekuatan untuk memulihkan lukaku. Sementara dirinya sendiri memperhatikan ada seorang tukang reparasi di antara orang-orang yang menonton. Tukang reparasi yang kuperhatikan itu langsung merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Aku memerintahkannya, berikan aku pisau. Mungkin karena ketakutan, tukang reparasi itu benar-benar dengan tangan gemetar mengeluarkan cutter dari tasnya dan melemparkannya. Aku mengambilnya, mengeluarkan mata pisaunya, dan mulai mengiris leherku. Darah menyembur, mewarnai tanah menjadi merah. Orang-orang yang menonton semuanya terkejut dan ketakutan, terus mundur. Aku tidak peduli, kekuatan meledak. Memegang cutter, aku mengiris bolak-balik. Aku akan memenggal kepalaku sendiri, membiarkan Supreme Species menghabiskan kekuatan terakhirnya. Karena Supreme Species, meskipun aku merasakan sakit yang luar biasa, aku tidak pingsan. Bahkan sebagian besar leherku sudah teriris. Hentikan, hentikan. Kau ingin mati, tapi aku tidak mau mati. Ah iya, dasar orang gila. Supreme Species di benakku mengeluarkan raungan dan amarah yang terus-menerus, menghentikanku. Dia tidak menyangka orang ini akan begitu ekstrim, begitu gila. Tidak lama kemudian, di benakku, raungan Supreme Species berhenti tiba-tiba, karena kepalaku sudah terpisah dari tubuh dan berguling di tanah. Mayat tanpa kepala juga jatuh ke tanah. Meskipun banyak orang berkumpul di lapangan, namun semuanya sunyi senyap. Aku memotong kepalaku sendiri. Kapan orang banyak pernah melihat pemandangan seperti ini? Lihat, apa itu? Saat itu, seseorang berteriak. Kemudian, banyak orang menyadari bahwa garis ungu muncul dari bawah kepalaku. Ujung lain dari garis ungu itu muncul. Adegan ini membuat semua orang ketakutan dan mundur. Saat itulah aku tiba-tiba membuka mata. Kekuatanmu habis, kan? Saat aku berbicara, aku mengangkat lagi. Cutter mengarah ke leher. Berhenti. Kau akan mati. Di benakku, Supreme Species meraung dengan panik. Jika kau tidak mau menjadi bawahanku, kita akan mati bersama. Saat berbicara, Cutter.
sudah menempel di leher. Kau serangga rendahan sialan. Sialan. Berhenti. Berhenti. Aku mengakuimu sebagai tuan. Akhirnya, Supreme Species dengan enggan setuju. Dia telah diaktifkan dan kekuatannya habis. Jika aku mati, dia juga akan mati. Aku setuju. Otakku setuju, kau serangga sialan. Di benaknya, Supreme Species memilih yang pertama antara menjadi bawahan dan hidup atau mati. Aku menghentikan gerakanku. Melihat ini, kepala sekolah diam-diam menghela napas lega. Dia baru saja membuka mulutnya untuk mengucapkan beberapa patah kata dan langsung ketakutan dan mundur karena di antara alis mataku. Tiba-tiba sejumlah besar garis perak keluar, padat seperti cacing. Garis ungu ini dipancarkan oleh Supreme Species. Hanya dalam sekejap mata, kulit tubuhku membentuk cangkang ungu, seperti kepompong. Orang-orang yang menonton tercengang. Tentu saja, dibandingkan dengan menelan mataku, memenggal kepalaku sendiri, dan kemudian bangkit kembali secara aneh. Pemandangan aneh di depan mataku tidak ada apa-apanya. Banyak orang sudah menyadarinya dan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Saat itu, garis-garis ungu yang padat menyatu ke dalam anggota tubuhku. Dalam sekejap mata, aku muncul di depan mata semua orang. Semua yang terjadi tadi tampaknya hanyalah ilusi yang tidak pernah terjadi. Tetapi darah yang mengejutkan mata dapat membuktikan bahwa itu bukan ilusi. Aku tersenyum. Supreme Species akhirnya menyatu. Setelah berhasil menyatu dengan Supreme Species, fisikku diperkuat dan cukup kuat untuk membelah batu. Kekuatanku mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan, saat ini aku memang tidak kuat. Tetapi aku dapat melahap spesies lain dan menjara spesies lain, memiliki potensi pertumbuhan yang tak terbatas. Suara Supreme Species bergema di benakku. Kemampuan Supreme Species secara alami diketahui. Jika tidak, dia tidak akan bersusah payah memaksanya untuk menyatu dengan dirinya sendiri. Siswa ini, kau baik-baik saja? Melihatku tidak lagi melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Dan sama seperti orang normal lainnya, kepala sekolah dengan hati-hati membuka mulutnya. Aku mengangkat kepala dan tersenyum. Tidak apa-apa. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Mendengar ini, kepala sekolah menghela napas lega. Namun dia merasakan senyum orang gila di depannya itu memiliki perasaan yang menakutkan. Dia tidak memperhatikan orang lain. Setelah kedatangan spesies asing, sebagian besar manusia yang tubuhnya diambil alih oleh spesies asing akan segera mati secara tragis. Mataku mencari seorang wanita di antara orang-orang yang menonton, seorang wanita yang sok suci. Segera aku menemukan wanita yang kucari, yaitu Liu Ruyan, salah satu lelucon. Liu Ruyan merasakan tatapanku dan langsung ketakutan. Dalam sekejap mata, aku sudah berada di depannya, teman sekelas dan guru di dekatnya. Semua tanpa sadar mundur. Meskipun penampilanku tidak berbeda dengan orang biasa. Tapi semua yang baru saja terjadi masih ada di depan mata. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Liu Ruyan sangat ketakutan dan gagap. Aku menatapnya dengan sedikit ejekan di wajahku. Di kehidupan sebelumnya, wanita inilah yang bersikeras membuka gerbang. Menyebabkan ribuan orang, termasuk diriku sendiri, terbunuh oleh monster spesies asing. Alasan dia membuka gerbang besi itu sangat menggelikan. Hanya karena seekor kucing liar yang mati kedinginan. Detik berikutnya, aku menampar wajah Liu Ruyan. Kekuatan besar membuatnya langsung jatuh dengan keras ke tanah. Tulang pipinya sudah hancur. Para penonton yang baru saja bernapas lega kembali terkejut. Tidak tahu mengapa aku tiba-tiba menyerang Liu Ruyan. Dan Liu Ruyan bahkan lebih tidak percaya. Selalu menyenangkan dirinya sendiri dan oleh dirinya sendiri. Keberadaan yang dianggap sebagai penjilat itu benar-benar akan memukulnya. Aku menyerang lagi, tinjuku menghujani wajah Liu Ruyan. Hanya beberapa napas, jeritan berhenti. Membunuh, membunuh orang, membunuh orang. Cepat panggil polisi. Aku tidak memiliki sedikit pun rasa iba di hatiku. Hidup kembali hanya memiliki satu tujuan, yaitu bertahan hidup dengan baik di era spesies asing. Adapun Zhao Hongyan, dia benar-benar putus asa. Memeluk kepalanya dan berjongkok. Cepat, beberapa penjaga keamanan muncul dan berhadapan denganku dari jarak lebih dari 10 meter. Era spesies asing akan segera tiba. Kalian semua, tanpa kecuali, akan diambil alih tubuhnya oleh spesies asing dan sangat menderita. Karena itu, aku akan membunuh kalian untuk membebaskan kalian dari penderitaan. Setelah kata-kata itu diucapkan, kekuatan kakiku meledak. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, aku menuju ke arah beberapa penjaga keamanan. Meskipun ada 2 penjaga keamanan yang tinggi besar, mereka masih tidak berdaya menghadapi diriku yang sekarang. Hanya dalam beberapa detik, beberapa penjaga keamanan tergeletak di genangan darah. Seluruh tubuhku berlumuran darah, seperti iblis. Orang-orang yang menonton dari jauh tidak ada yang berani mendekat. Aku mendongak dan melihat ke langit. Sudah dekat. Spesies asing akan segera tiba. Era milikku akan segera dimulai. Tidak kusangka, beberapa menit kemudian, suara guntur yang mengejutkan meledak. Aku mendongak. Langit tanpa awan sejauh ribuan mil, petir berwarna darah. Terlihat jelas, spesies asing akan segera tiba.
Aku berbicara sambil terkekeh. Orang-orang lain di lapangan terkejut oleh petir berwarna darah di langit. Adegan ini tidak hanya terjadi di sini, tetapi juga terjadi di seluruh dunia. Setelah beberapa napas, berbagai warna hujan muncul di langit. Matahari sebesar ini, kenapa hujan? Ya, dan warnanya warna-warni. Tidak, ini bukan hujan. Beberapa orang mulai berbicara, senyum di wajahku semakin lebar, semacam kedatangan. Dalam setiap tarikan napas, satu persatu jenis jatuh ke tanah tak bergerak, tetapi ada juga yang langsung jatuh ke beberapa orang. Aduh, benda apa ini? Benda apa itu? Ada apa denganmu? Seorang anak laki-laki melihat ke arah Feng Huan yang wajahnya penuh kesakitan. Sambil mundur, dia bertanya, saat berikutnya anggota tubuh pria di depannya tumbuh dengan gila, dan duri tulang tumbuh di punggungnya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi monster. Monster itu meraung dan melompat, mulut berdarah menggigit anak laki-laki yang berbicara itu. Kepalanya tercabik-cabik, mataku menyapu, dan aku menemukan bahwa lusinan monster telah muncul di taman bermain. Tuan, selama aku membunuhnya, aku akan dapat menjarah kekuatan mereka untuk memperkuat diriku. Semacam Supreme muncul di belakangku. Kalau begitu bunuh, kecepatanku meledak, dan aku membunuh monster jenis yang paling dekat denganku. Di sisi lain, puluhan meter jauhnya, Zhao Hong berguling-guling di tanah dengan panik, wajahnya penuh rasa sakit. Dia diserbu oleh semacam, dan menderita rasa sakit yang ekstrim. Tidak lama kemudian rasa sakit mereda, Zhao Hong berhenti berguling. Dia melihat monster satu persatu di taman bermain dan bergumam, jenis datang, aku berhasil bergabung dengan jenis untuk menjadi manusia super. Segera dia memperhatikanku, dan saat ini aku telah membunuh beberapa monster jenis, dan jenis Supreme menelan jenis di tubuh monster ini. Berubah menjadi kekuatannya sendiri, tetapi sayangnya ini hanyalah jenis yang paling umum, dan tidak memiliki kemampuan khusus. Aku mengerti, tindakan menyakiti diri sendiri sebelumnya adalah untuk jenis fusi. Zhao Hong berbisik pada dirinya sendiri sambil menatapku. Pada saat yang sama, dia sangat bingung. Mengapa aku bisa bergabung dengan jenis sebelum dia? Pada saat ini, monster jenis yang mengerikan dan menakutkan meraung. Akan mencabik-cabik Zhao Hong. Berisik sekali. Zhao Hong berkata dengan dingin, dan suaranya jatuh. Dia melambaikan tangan kanannya, dan api muncul, menelan monster jenis yang meraung itu. Jeritan terdengar, dan monster jenis itu meraung melengking. Tidak lama kemudian monster jenis itu dibakar sampai mati, dan kekuatan yang dibangkitkan oleh fusi jenis Zhao Hong adalah kekuatan api. Kecuali Zhao Hong. Ada juga beberapa orang di taman bermain yang berhasil bergabung dengan jenis untuk menjadi manusia super. Monster, mati. Aku baru saja membunuh monster jenis. Seseorang datang untuk menyakiti dirinya sendiri, dan orang itu melambaikan tangannya lagi dan panah es ditembakkan. Hanya denganmu? Ekspresiku dingin, dan aku dengan mudah menghindarinya dengan ledakan kecepatan, dan kemudian tiba di depan orang ini, mengumpulkan kekuatan dan meninju kepala orang ini. Suara tulang patah datang, dan orang ini mati karena pendarahan yang aneh. Jenis Supreme membuka mulutnya yang besar dan menelan orang ini. Saat jenis Supreme meluncurkan kemampuan menelan dan menjarah. Aku mengendalikan panah es, dan dengan lambaian tanganku, lusinan panah es muncul, menembak monster jenis di kejauhan. Monster ini tidak bisa menahan sama sekali, dan panah es menembus tubuhnya, dan mayatnya jatuh ke tanah, kecuali monster jenis. Sebagian kecil orang belum menggabungkan jenis, juga tidak ditempati tubuhnya oleh jenis. Orang-orang ini menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Hanya bisa mengeluarkan raungan putus asa dengan lemah. Aku memiliki kekuatan super, siapa yang berani meremehkanku? Seorang remaja gemuk dan jelek tertawa ke langit. Segera dia memperhatikan seorang gadis dengan maksud tersembunyi, melihat jauh ke kejauhan. Gadis itu memperhatikan pria gendut itu, dengan gembira berteriak sambil berlari ke arahnya. Sayang sekali yang menunggunya adalah kabut dingin yang dikeluarkan oleh Liu Yuan. Aku menjilatmu selama 3 tahun dan kau selalu mengabaikanku. Sekarang aku punya kekuatan super, lalu siapa kau? Liu Yuan memandang gadis itu dengan jijik. Mayat yang membeku menjadi patung es. Setelah bergabung dengan spesies asing dan menjadi seorang adik kuasa, kejahatan dan ambisi di dalam hatinya akan berkembang tanpa batas. Liu Yuan seperti itu, tetapi pada saat berikutnya, Liu Yuan hanya merasakan sakit yang hebat. Melihat ke bawah, beberapa panah es tanpa ampun menembus spesies tertinggi meraung dan melahapnya. Haha, menyenangkan. Menyenangkan, Tuan. Teruslah membunuh, teruslah melahap. Tidak lama lagi kita bisa naik ke tingkat kedua. Spesies tertinggi tertawa terbahak-bahak, sangat bersemangat. Wajahku juga menunjukkan senyum yang kuat. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pada saat ini, Zhao Hongyan tiba-tiba muncul, dengan mata yang menyala menatapku dengan tajam. Guru Zhao. Sudut bibirku melengkung membentuk senyuman mematikan. Aku ingat dengan jelas bahwa di kehidupan sebelumnya, Zhao Hongyan adalah seorang adik kuasa. Mengandalkan kekuatan yang kuat, dia melakukan banyak kejahatan. Tentu saja. Bagaimana Zhao Hongyan bertindak tidak ada hubungannya denganku. Di era spesies asing,
yang lemah dimakan yang kuat. Alasan mengapa aku ingin membunuh Zhao Hongyan adalah karena lawannya mengendalikan kemampuan api. Mengapa kau tahu sebelumnya tentang kedatangan spesies asing dan bergabung dengan mereka sebelum waktunya? Apalagi yang kau tahu? Aku menatapnya dengan sinis. Aku tahu banyak. Mengapa aku harus memberitahumu? Zhao Hongyan tidak sempat melihat spesies tertinggi yang muncul di belakangku. Inikah spesies asing yang kau gabungkan? Mengapa bisa terwujud? Aku malas bicara omong kosong dan langsung menyerang. Panah-panah es ditembakkan ke arah Zhao Hongyan. Zhao Hongyan melambaikan tangan kanannya dan api muncul, membentuk dinding api di depannya. Panah es datang dan dengan cepat meleleh menjadi uap air. Kemampuanmu adalah panah es, kemampuanku adalah api, yang kebetulan mengendalikanmu. Beritahu aku apa yang kau ketahui. Aku bisa tidak membunuhmu. Dalam pandangan Zhao Hongyan, aku pasti tahu rahasia yang tidak diketahui orang lain. Dan rahasia ini mungkin sangat penting. Bunuh aku? Hanya denganmu? Aku tersenyum menghina. Kekuatan kakiku meledak seperti peluru, melewati dinding api dan muncul di depan Zhao Hongyan. Di mata lawannya yang ketakutan, aku memukulnya dengan satu pukulan. Dengan suara gedebuk, Zhao Hongyan terbang mundur, mulutnya penuh darah dan beberapa giginya tanggal. Bagaimana mungkin kau bisa melewati dinding api tanpa terluka? Apinya dapat dengan mudah membakar monster spesies asing, dapat melelehkan panah esku menjadi uap air. Tapi sekarang, seseorang benar-benar bisa melewati dinding api tanpa terluka. Segera dia memperhatikan bahwa ada aura aneh samar di sekitarku. Kabut ini memancarkan hawa dingin. Jelas, aku bisa melewati tembok api karena kabut es. Zhao Hongyan, kau bisa mati. Aku dengan dingin membuka mulut dan suara itu jatuh. Aku tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Tinju gandaku menghujani tubuh Zhao Hongyan, membuatnya meraung marah tetapi tidak bisa melawan. Apinya menahan panah esku, tetapi bukankah kabut esku menahan apinya? Tidak lama kemudian, Zhao Hongyan jatuh di genangan darah dan tidak bergerak. Klan tertinggi membuka mulut raksasa dan menelan mayat itu ke dalam mulutnya, melahap semacam kekuatan api di dalam mayat. Dengan cara ini, sekarang dia memiliki 3 kemampuan. Panah es, kabut es, dan api. Tuan, teruslah membunuh, aku bisa merasakan bahwa aku akan segera menerobos. Klan tertinggi terus-menerus memutar tubuhnya dan berbicara dengan marah. Aku mengabaikannya dan berjalan keluar sekolah. Sebuah era telah tiba, jika kau ingin bertahan hidup. Selain kekuatan tempur yang kuat, kau juga harus memiliki perbekalan. Sejauh yang aku tahu, ada pangkalan kiamat yang dibangun oleh orang kaya di kota ini. Tuan, kita akan kemana? Klan tertinggi bertanya. Begitu dia selesai berbicara, monster klan muncul tiba-tiba dan menyerangku. Panah es. Aku mengayunkan tanganku dan panah es muncul dan menembak ke arah monster itu. Sambil membunuh monster, aku menjelaskan. Era klan telah tiba, jika kau ingin bertahan hidup. Bukan hanya panah es muncul dan menembak ke arah monster itu. Sambil membunuh monster, aku menjelaskan. Era klan telah tiba, jika kau ingin bertahan hidup, tidak hanya membutuhkan kekuatan yang kuat, tetapi juga perbekalan. Mari kita pergi ke perusahaan Longteng untuk menaklukkan beberapa orang. Pangkalan kiamat tempur tidak akan kekurangan perbekalan untuk bertahan hidup di masa depan. Tiba-tiba, suara tembakan datang dari depan. Setelah berjalan ke sudut, aku melihat selusin tentara dengan senjata menekan pelatuk dan menembak monster klan dengan gila-gilaan. Di belakang tentara ada seorang pemuda, mengenakan baju besi biru dan memegang pedang panjang biru. Lu Haiming. Dirinya membuka mulutnya dan menunjukkan ekspresi dingin. Aku tidak menyangka akan bertemu Lu Haiming di sini. Di kehidupan sebelumnya, ayah Lu Haiming adalah seorang jenderal pangkalan. Dirinya bahkan menyatukan klan dan dapat memanggil artefak baju besi super. Tetapi ayah dan anak ini menganggap orang biasa sebagai budak dan sumber daya atas nama dewa. Untuk mencapai tujuan mereka, mereka bahkan akan mengirim orang biasa ke monster klan tingkat tinggi. Saat peluru ditembakkan, monster klan jatuh ke tanah. Lu Haiming dengan cepat memperhatikanku. Monster apa kau? Lu Haiming menatapku dan klan tertinggi di belakangnya dengan sedikit mengerutkan kening. Ada niat membunuh yang kuat di matanya. Lu Haiming tidak menyangka akan bertemu di sini. Baju besi Lu Haiming adalah baju besi jurang maut dengan kekuatan tempur yang kuat. Di kehidupan sebelumnya, Lu Haiming mengandalkan baju besi ini untuk menjadi manusia yang kuat. Sekarang aku bertemu dengannya, aku tentu tidak akan salah. Kau mengenaliku, meskipun kau mempertahankan pemikiran manusia, kau tetaplah monster. Bunuh. Lu Haiming memberi perintah. Saat pelatuk ditarik, peluru ditembakkan. Aku menunjukkan penghinaan yang kuat. Aku mengayunkan tangan kananku dan tembok api muncul. Peluru memasuki tembok api dan langsung meleleh. Pedang hijau di tangannya dengan mudah membunuh 10 tentara. Menarik. Dia terkejut mengetahui bahwa dia memiliki 2 kekuatan, lalu memegang pedang suci Qian. Berubah menjadi cahaya Qian dan membunuh Lu Haiming. Tentu saja aku tidak takut, membuka mulutku dan mengeluarkan pecahan senjata. Meskipun Lu Haiming mengenakan baju besi laut super, dia bisa menahan senjata, tetapi dia masih merasakan dingin.
Ini membuatnya mengerti bahwa dia harus bertindak cepat, tetapi saat berikutnya dia disambar petir dan terbang keluar, jatuh dengan keras ke tanah. Setelah kekuatan bumi menerbangkannya, aku melepaskan api dan pedang ke arah Lu Haiming. Lu Haiming terkejut dalam hatinya, mengetahui bahwa dia telah meremehkan kekuatan monster di depannya. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak, mengayunkan pedang suci Qian, menahan pedang sambil mundur dengan cepat. Menghindari api merah yang menderu, tetapi dia bisa menghindari api, bisa menghindari pedang, tetapi tidak bisa menghindari senjata. Bahkan mengenakan baju besi laut super, Lu Haiming dengan cepat merasakan dingin yang menusuk tulang yang membuatnya kaku. Melihat ini, aku menembakkan puluhan pedang lagi. Hari ini aku mengampuni hidupmu, tunggu saja. Lu Haiming meninggalkan kata-kata kejam, menghindari pedang, dan kemudian melarikan diri. Hari ini kamu pasti mati. Suaraku yang dingin datang dan ledakan kecepatanku mengejar Lu Haiming dalam sekejap. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Mata Lu Haiming dipenuhi dengan rasa takut yang dalam dan juga merasakan aura yang lebih dingin. Menjadi musuhmu? Aku mencibir. Bukankah kamu yang pertama memerintahkan untuk membunuhku? Lu Haiming menahan rasa sakit dan berkata, karena kamu tahu namaku, kamu harus tahu identitasku. Menjadi musuhku tidak akan berakhir dengan baik. Biarkan aku pergi. Apa yang terjadi hari ini, anggap saja itu tidak pernah terjadi. Karena aku sudah bergerak, aku tentu saja ingin memusnahkan semuanya. Saat suaraku jatuh, pedang es terkondensasi di depanku, dan kemudian menembak ke arah Lu Haiming, yang wajahnya muram, sambil memuntahkan sejumlah besar kabut es. Lu Haiming meraung, siapa kamu sebenarnya? Berani membunuhku? Kamu juga pasti akan mati. Tidak lama kemudian dia terluka parah, dan baju besi super di tubuhnya juga rusak parah. Tepat saat berikutnya, suara menembus udara datang. Pupil Lu Haiming tiba-tiba menyusut karena pedang es telah sampai di depan wajahnya. Pedang es menusuk ke dalam kepalanya, dan aura dingin membuatnya seperti jatuh ke dalam gua es, dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Spesies tertinggi mengeluarkan raungan kegembiraan dan menelan mayat Lu Haiming dalam satu gigitan. Baju besi abis. Aku tertegun pada saat pertama, dan kemudian baju besi abis muncul di permukaan tubuhku, dengan pedang suci Qian di tanganku. Juga perlahan mengembun. Seperti yang diharapkan dari baju besi abis, itu memang kuat. Tuan, baju besi abis. Meskipun kemampuannya luar biasa, tetapi sudah seperti ini, nada bicaramu tidak kecil. Mungkinkah kau bisa memanggil armor tertinggi, Tuan? Meskipun aku tidak bisa membuatmu memanggil armor, selama kau terus memburu kebangkitan adidaya lainnya. Biarkan aku melahap spesies lain, naik ke 4 musim. Aku bisa bergabung dengan berbagai macam spesies. Untuk memanggil armor atau keterampilan yang lebih kuat. Jika itu spesies tertinggi, biarkan mataku menjadi sama. Ini yang tidak aku ketahui. Pemahamanku tentang spesies tertinggi terbatas pada melahap dan menggabungkan spesies lain. Jika aku benar-benar bisa menggabungkan berbagai spesies, maka itu akan terlalu akrab. Selain itu, apalagi gunamu? Spesies tertinggi mengelilingiku. Naik ke musim kedua, aku bisa mengisolasi spesies yang telah aku lahap dan gabungkan. Membiarkannya bergabung dengan orang lain dengan lancar. Naik ke tingkat 3, maka keterampilan bakat pertama akan terbuka. Perlindungan tertinggi. Menggunakan keterampilan ini dapat meningkatkan pertahanan Tuan. 1000 kali lipat dalam sekejap. Begitu rupanya. Aku sedikit mengangguk. Tidak lama kemudian, aku tiba di gedung grup Longteng. Sekilas pandang, di mana-mana ada manusia dan mayat monster. Menaklukkan grup Longteng akan memungkinkan untuk memiliki basis kiamat. Tidak perlu lagi khawatir tentang persediaan bertahan hidup. Di lantai atas gedung Longteng, ada seorang pria parubaya mengenakan setelan pesanan dan jam tangan edisi terbatas. Orang ini bernama M. Alinyu. Dia adalah pendiri grup Longteng. M. Alinyu meletakkan cerutu mahalnya, memberi isyarat kepada 30 orang di kantor. Orang-orang ini berhasil bergabung dengan spesies. Semua adalah kebangkitan adidaya. Para spesies turun, dan dunia memasuki era spesies. Hanya kebangkitan adidaya yang dapat bertahan hidup dengan lebih baik. M. Alinyu perlahan berkata. Sebelum era spesies, kalian semua adalah elit grup. Bisa dibilang orang-orang teratas. Di era spesies, kalian berhasil bergabung dengan spesies, menjadi kebangkitan adidaya. Tetap saja orang-orang teratas. Beberapa tahun yang lalu, aku menghabiskan puluhan miliar untuk membangun basis kiamat. Awalnya hanya untuk perencanaan. Tanpa diduga, hari ini benar-benar tiba. Apakah kalian bersedia untuk terus mengikutiku, terus melayani grup? Setelah kata-kata itu selesai, M. Alinyu perlahan menjadi sangat tajam. Dia memang orang yang ambisius. Sayangnya, di era damai, bahkan jika nilai pasar grup Longteng mencapai triliunan, dia juga ikan di talenan, menunggu untuk disembelih. Tapi sekarang berbeda. Hilangnya ketertiban, kekuasaan adalah kekuatan. M. Alinyu berhasil dalam sebuah fusi, mengendalikan kekuatan yang dahsyat. Membuatnya melihat harapan, ambisinya berkembang pesat, ketua.
Aku bersedia mengikutimu sampai mati. 3 generasi berbicara satu demi satu, tanpa terkecuali bersedia untuk mengabdi pada M. Alinyu. M. Alinyu menunjukkan senyum di wajahnya yang sehat. 3 generasi ini akan menjadi dasarnya untuk dia berpijak di era baru. Bagus sekali, kalian tenang saja. Kita pasti akan bersinar terang di era baru dengan kekuatan gabungan kita. Aku, M. Alinyu, berjanji tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. M. Alinyu segera membuat jaminan. Namun, tepat pada saat ini, pintu kantor yang berharga itu ditendang dari luar. M. Alinyu dan 3 generasi lainnya melihat ke arah sana. Terlihat seorang pemuda berdiri di pintu masuk, mengenakan baju besi super. Ini adalah seorang yang terbangun dengan kekuatan super. Namun, yang membuat M. Alinyu dan yang lainnya mengerutkan kening adalah bayangan di belakang orang yang terbangun dengan kekuatan super ini. Muncul monster yang mengerikan. Siapa kamu? M. Alinyu mengerutkan kening dan berbicara perlahan. Aku perlahan melangkah masuk ke kantor, datang ke depan sofa, duduk dan menyilangkan kaki. Siapa aku tidak penting. M. Alinyu, aku memberimu 2 pilihan. 1. Menyerah padaku. 2. Menolakku. Tetapi kalian semua harus mati. Era baru sebelumnya, dan era baru sebelumnya adalah eksistensi yang tidak dapat aku jangkau, bahkan tidak terlihat. Namun, M. Alinyu di era ini sudah tidak aku anggap lucu. M. Alinyu tertawa karena kesombonganku. Meskipun kamu berhasil dalam sebuah fusi, tetapi di sini ada 3 generasi yang berhasil dalam sebuah fusi. Mengapa kamu mengatakan bisa membunuh kita semua? M. Alinyu menggelengkan kepala dan tertawa. Sebagai seorang pengusaha sukses, dia telah melihat terlalu banyak anak muda yang merasa benar sendiri. Melihatku di depannya, menurutnya begitulah adanya. Aku menyipitkan mata dan berkata dengan tenang, kamu bisa mencobanya. Bocah, berani berbicara seperti itu kepada ketua, mencari mati. Seorang pemuda tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Setelah kata-kata itu diucapkan, dia mengangkat pedang ilahi super dan menebasku. Sial, kita semua adalah pengguna kekuatan super. Apa yang kamu banggakan? Aku bahkan tidak melihat orang ini. Tangan kananku melambai, dan kobaran api muncul. Pemuda itu terkejut. Pedang ilahi super diayunkan untuk melakukan perlawanan, lalu kobaran api kembali turun dari langit dan menyelimuti pemuda itu. Selamatkan aku, ketua. Jeritan pemuda itu terdengar. Seluruh tubuhnya ditutupi api dan terus berguling. Adapun baju besi super di tubuhnya, sudah penuh dengan lubang di bawah api. Hingga titik ini, bahkan seumur hidup, akan menelan pemuda yang masih berjuang dalam perutnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, aku membunuh seorang pengguna kekuatan super. Bahkan tidak bangkit, hanya melambaikan lengan kanannya 2 kali. Ini membuat M. Alinyu sedikit mengerutkan kening. 29 pengguna kekuatan super lainnya terkejut dengan kekuatanku yang dahsyat. Ketua MA, menyerah atau mati. Mataku tertuju pada M. Alinyu, aku membuka mulut lagi. M. Alinyu mendengus pelan, ingin aku menyerah, lihat dulu apakah kau punya kemampuan itu. Dia adalah ketua altar naga rotan, memiliki kekuasaan mutlak di dalam grup, dan telah berhasil menggabungkan kekuatan yang dahsyat. Justru saat kepercayaan dirinya meluap, bagaimana mungkin dia menyerah pada seorang pemuda kecil? Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Aku berkata sambil berdiri, mengangkat baju zirah untuk menutupi tubuh. M. Alinyu mengeluarkan raungan keras. Segera setelah itu, gelombang cahaya putih keluar dari tubuhnya dalam sekejap mata. Dia menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya untuk memanggil baju zirah miliknya. Baju zirah kekuatan super M. Alinyu berwarna putih darah. Di belakangnya ada sepasang sayap putih bersih, tepatnya baju zirah Tianma. Aku ingat dengan jelas. Di kehidupan sebelumnya, M. Alinyu mengandalkan baju zirah Tianma untuk menciptakan kekuatannya sendiri di sebuah era dan menjadi penguasa satu wilayah. Tuan, baju zirah Tianma dan baju zirah Abis memiliki atribut perak yang saling menguntungkan. Cepat bunuh dia. Abis mengeluarkan ejekan yang sangat mendambakan. Diam, aku sedang tidak ingin mendengarnya. M. Alinyu dan pengguna kekuatan super berubah menjadi monster yang aneh. Kata-kata ini sangat tidak terduga. Sebenarnya kau manusia atau monster? M. Alinyu tertegun. Jelas-jelas manusia, tetapi di belakangnya ada monster. Itu tidak penting. Aku berkata perlahan bangkit, pedang Dewa Qian di tanganku menunjuk ke M. Alinyu. Bergeraklah, bocah mencari mati. M. Alinyu meraung dan langsung menyerang. Terlihat sayap di belakangnya berkedip seperti petir putih, menggunakan pedang Dewa Tianma untuk membunuhku. Aku melambaikan tangan, dinding api muncul di depanku. M. Alinyu mengerutkan kening. Mengubah arah, melewati dinding api, dan terus membunuh ke arahku. Terimalah ajalmu. M. Alinyu menunjukkan seringai dingin. Pedang dewa diangkat tinggi dan kemudian ditebas, tetapi tepat ketika dia berpikir bisa dengan satu pedang membunuhku, tiba-tiba ada pedang es yang memancarkan aura dingin muncul. Mengaum ke arahnya. M. Alinyu langsung terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka. Aku tidak hanya bisa melepaskan api,
tetapi juga bisa melepaskan pedang es, pasti mengendalikan dua kekuatan super. Terlalu sulit dipercaya. Saat ini, tidak ada waktu baginya untuk berpikir lebih jauh. Pedang Dewa Tianma menyapu, memotong setiap pedang es, tetapi pada saat berikutnya, Ma Linyu merasakan aura bahaya. Bahkan sebelum dia bisa berbalik, aku sudah berada di depannya, mengerahkan kekuatan 1000 jin dengan satu tendangan. Langsung menerbangkannya. 29 orang berkekuatan super di kantor itu tercengang. Ketua yang perkasa pun tidak bisa mengalahkan orang ini. Ma Linyu dihantam Su Yehan, melemparkan meja kantor yang mahal hingga hancur berkeping-keping. Semua orang berkekuatan super di kantor itu sangat terkejut. Ketua yang bisa memanggil baju zirah Tianma tidak bisa menahan satu serangan pun dari pemuda ini. Tidak heran dia begitu arogan. Tidak heran dia datang ke grup Longteng. Ekspresi Ma Linyu muram. Dia berdiri, api amarah di matanya berkobar dengan liar. Seolah merasakan amarahnya, baju zirah Tianma memancarkan cahaya putih merah menyala. Anak muda, aku baru saja ceroboh. Dia membuka mulutnya dengan cemas. Aku tidak menyangka kau menguasai dua jenis kekuatan super. Tuan menguasai lebih dari itu. Bahkan sebelum aku sempat berbicara, klan tertinggi tertawa terbahak-bahak. Tetapi ketika aku menoleh dan menatapnya dengan tatapan dingin, klan tertinggi segera berhenti. Klan tertinggi ini, kecerdasannya mengkhawatirkan. Aku bergumam dalam hati. Pandanganku sekali lagi tertuju pada Ma Linyu. Aku tadi bisa saja dengan satu pedang merenggut nyawamu. Aku berkata dengan dingin. Jika kau terus menyerang, hanya ada satu akhir, yaitu kematian. Nada bicaraku dingin. Ditambah dengan klan tertinggi yang mengerikan di belakangnya. Bahkan Ma Linyu tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Aku tidak menyangka selain api, kau juga mengendalikan pedang es. Ma Linyu berkata dengan suara berat. Sekarang mari kita bertanding sekali lagi. Jika kau masih bisa mengalahkanku, aku akan menyerah padamu. Baik, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku tidak menolak. Perlengkapan bertahan hidup di era ini sangat penting. Pangkalan kiamat yang dibangun Ma Linyu memiliki banyak perlengkapan. 29 orang berkekuatan super dalam pertempuran ini juga akan menyerah. Bagiku, ini bisa dikatakan sebagai keuntungan ganda. Pada saat ini, Ma Linyu meledak, sayap ganda di belakangnya mengepak. Dengan kecepatan kilat dia menyerang, kali ini aku tidak melepaskan pedang es maupun api, melainkan mengandalkan baju zirah jurang dan pedang dewa jurang untuk melawannya. Dua pedang dewa bertabrakan dan mengeluarkan suara gemuruh, sang raja dewa meledak, 29 orang berkekuatan super harus mundur ke sisi dinding. Bagus, Marinyu meledakkan pedang dewa Tianma. Dengan seluruh kekuatan menebas, sudut mulutku tersenyum tipis, pedang dewa jurang menghadang. Membiarkan pedang dewa Tianma yang menebas dengan cepat tertahan, kemudian kekuatan meledak, Marinyu membalikkan badan di udara. Aku mengejar kemenangan, kekuatan kedua kaki meledak, seolah anak panah lepas dari busurnya. Dalam sekejap tiba di depan lawan, pedang dewa jurang menebas, Marinyu menghantam tanah dengan keras. Aku mendengus pelan, ujung pedang menempel di kakinya, menyerah atau mati, Marinyu menghela napas pelan. Tahu bahwa kekuatannya dengan orang di depannya terlalu jauh berbeda, meskipun tidak rela. Tetapi antara kematian dan penyerahan, dia tanpa ragu memilih yang terakhir. Aku bersedia menyerah. Orang yang tahu waktu adalah pahlawan. Kamu akan bersyukur atas keputusan hari ini. Aku menyimpan pedang dewa dan wajahku tersenyum. Bagaimana dengan kalian? Tatapanku tertuju pada 29 orang berkekuatan super dengan wajah penuh keterkejutan. Aku bersedia menyerah, Tuan. Aku juga bersedia. Sekuat Marinyu pun tunduk pada orang ini. Dengan mudah dikalahkan, orang-orang ini secara alami akan membuat pilihan yang tepat. Tuan, begitu banyak surplus makanan, Anda harus membunuh mereka dan membiarkanku menelan mereka. Dengan adanya aku, Tuan, Anda tidak membutuhkan bawahan. Supreme Species melihat semua orang bersedia menyerah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Diam kamu, Tuan, apakah ini spesies yang Anda gabungkan? Aku membiarkan pangkalan kiamat menghabiskan ratusan miliar. Selalu ada orang yang mengurus semuanya dengan normal. Aku bergumam setuju. Kalau begitu pergi ke pangkalan kiamat. Segera rombongan meninggalkan grup Longteng, tiba di garasi dan mengendarai mobil mewah besar menuju pangkalan kiamat. Di sepanjang jalan, tim beberapa kali diserang oleh monster. Beberapa mobil hancur dan 6 orang mati di tangan monster. Meskipun kekuatanku kuat, tapi tidak sempat menyelamatkan orang. Sungguh tidak kusangka, transformasi sekarang sudah sampai tahap ini. 2-3 jam kemudian, hanya tersisa 25 orang, sudah jauh dari kota. Satu sisi adalah gurun yang luas, dan pangkalan kiamat ada di sini, Tuan. Tempat ini dulunya adalah penjara, kemudian ditinggalkan, dan saya mengubahnya menjadi basis kiamat. Ma Linyu sangat bangga melihat basis kiamat setinggi 20 atau 30 meter yang dipenuhi dengan jaringan listrik berkekuatan tinggi. Dia ingat dengan jelas bahwa setelah berita tentang dirinya menghabiskan ratusan miliar untuk membangun basis kiamat tersebar
Dia hampir mati karena kritikan. Beberapa tokoh besar di industri bahkan mengejeknya secara langsung. Tapi sekarang, sebuah era telah tiba. Telah membuktikan bahwa keputusannya membangun basis kiamat adalah benar, Tuan. Basis kiamat sepenuhnya dibangun sesuai dengan standar hotel bintang 5. Hanya kamar-kamar mandiri saja ada 500. Paling banyak dapat menampung 5.000 orang. Ma Lin Yun terus memperkenalkan bahwa sumber daya di dalamnya cukup untuk 5.000 orang. Untuk makan selama 5 tahun. Bagus, aku menunjukkan senyum puas. Tepat pada saat ini, suara lucu datang dari belakang. Semua orang melihat dan menemukan. Itu adalah seekor kadal dengan ukuran mencapai 2 meter. Jelas, kadal ini telah dirasuki oleh spesies asing. Bunuh dia. Ma Lin Yun membuka mulutnya. 3 orang berkekuatan super membawa pedang suci membantai kadal yang bermutasi. Tidak lama kemudian, mereka menebas dan membunuh kadal itu. Buka pintu masuk dan lihat. Ma Lin Yun bergumam dan datang ke pintu masuk basis. Di layar khusus. Masukkan kata sandi, tekan sidik jari, pindai iris mata, dan serangkaian prosedur lainnya. Terbuat dari paduan khusus. Pintu gerbang terbuka dengan gemuruh. Aku kemudian menyadari bahwa dinding basis itu setebal 3 atau 4 meter. Tidak heran kalau menghabiskan ratusan miliar untuk membangun basis kiamat. Melihat pemandangan seperti ini. Saya juga memuji dari lubuk hati. Semua orang memasuki basis. Pintu gerbang paduan perlahan tertutup. Tuan, Anda datang. Tidak lama setelah semua orang berjalan, beberapa wanita muda mengenakan kostum kelinci muncul. Salah satu dari mereka berbicara dengan hormat. Dengan gerakannya, lautan darah muncul di depan semua orang. Tentu saja, Tuan, yang dia maksud adalah Ma Lin Yun. Ma Lin Yun berdehem ringan untuk meredakan kecanggungan. Mulai sekarang, Tuan di sini adalah orang dewasa ini. Dia menunjuk ke arahku dan berkata, Tuan. Para gadis kelinci tidak ragu dan sekali lagi menyapaku dengan hormat. Tak dapat dipungkiri, para orang kaya ini benar-benar tahu bagaimana menikmati. Ma Lin Yun memperhatikan ekspresiku dan dengan cepat berkata, kalian bawa orang dewasa ke kamar terbesar dan termewah. Pastikan untuk melayani dengan baik, mengerti? Ya. Gadis kelinci menjawab dengan hormat. Setelah tiba di benteng perlindungan, aku tidak mengendurkan kewaspadaan. Sekarang meskipun 80% flora dan fauna global ditempati oleh parasit, 3 tahun kemudian. Itulah kiamat yang sebenarnya. Aku ingat dengan jelas, ketika manusia sudah bisa menahan monster secara efektif. Bulan purnama yang cerah dalam semalam berubah menjadi merah darah menjadi bulan darah. Dan cahaya bulan merah yang ditaburkan oleh bulan darah dapat menyebabkan monster berevolusi dengan gila dan kekuatannya melonjak. Kemudian, Ma Lin Yun menemukanku dan menyerahkan kendali tertinggi atas pangkalan kepadaku. Sehari sebelum pergi, aku bangun pagi-pagi, meninggalkan pangkalan dan memasuki gurun. Jarakku dari tahap 2 sudah dekat, tentu saja aku ingin segera masuk. Ma Lin Yun dan yang lainnya juga tidak menganggur. Sekali lagi datang ke kota untuk mengangkut lebih banyak perbekalan. Dan merekrut lebih banyak pembangkit tenaga listrik super. Di gurun yang panas membara, aku mengenakan armor abis dan memegang pedang suci abis. Saat pedang suci ditebas, seekor kalajengking raksasa dengan ukuran mencapai. Kalajengking raksasa sepanjang 3 meter terbelah menjadi 2. Makhluk terkuat itu melarikan diri dan menelan seluruh bangkai kalajengking tersebut. Saat berikutnya, cahaya ungu pekat meledak dari seluruh tubuhku dan melesat ke langit, mewarnai ratusan meter di sekitarku menjadi ungu. Sosok maha tinggi yang muncul dari punggungku meraung menggelegar dan langsung menyatu ke dalam tubuhku. Setelah beberapa napas, cahaya suci ungu juga menyatu ke dalam tubuhku, akhirnya aku melangkah ke tahap 2. Fisikku beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, kekuatanku juga beberapa kali lebih kuat. Merasakan perubahan pada diriku. Ekspresi gembira muncul di wajahku. Saat itu, makhluk terkuat muncul dan meraung kegirangan. Dibandingkan dengan sebelumnya, bentuk Supreme One ini sekarang lebih besar, warnanya lebih pekat, dan penampilannya berbeda. Juga lebih mengerikan. Tentu saja, perubahan terbesar adalah di sekitar tubuhnya. Muncul tentakel kecil. Tuan, aku sedikit mengangguk. Sekali lagi menuju ke kedalaman gurun, terus berburu monster di sekitar benteng. Tetapi saat itulah seorang wanita berlumuran darah datang dari kedalaman gurun. Saat pertama kali melihat wanita ini, mataku berbinar. Di kehidupan sebelumnya, wanita ini adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas manusia, dikenal sebagai penguasa badai. Tanpa diduga, aku akan bertemu dengannya di gurun. Dan sepertinya dia terluka. Tuan, itu adalah emas Ji Chong, emas Ji Chong. Bunuh dia, biarkan aku melahapnya. Dan saat ini, You Ruoyan juga sudah memperhatikannya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tiba-tiba gurun meledak. Seekor rasis panik setinggi hampir 4 meter mengaum, rahangnya terbuka lebar, hendak menelannya dalam satu gigitan. Pada saat genting, You Ruoyan melepaskan badai yang menggulungnya, menghindari serangan rasis panik.
Aku tidak lagi ragu-ragu, kecepatan meledak membunuh rasi Hispanik. Aku memutuskan untuk menyelamatkan You Ruoyan dan menaklukkannya. Tentu saja, jika pihak lain tidak mau menyerah, aku akan tanpa ragu-ragu membunuhnya dan menjarah benih emas keberuntungan. Tuan, aku melambaikan tangan kananku. Semburan api merah panas menuju rasi Hispanik. Setelah rasi Hispanik mengaum menghindari api, mata besarnya menatap tajam orang yang tiba-tiba muncul. Detik berikutnya, keempat anggota tubuhnya dengan kuat menuju. Aku membunuh orang. Pedang es. Pikiranku bergerak. Pedang es yang memancarkan aura dingin terkondensasi di depan tubuhku, lalu menembak ke arah rasi Hispanik. You Ruoyan di belakang melihat. Aku yang bertarung dengan rasi Hispanik menghela napas lega. Aku terus melepaskan pedang es dan api, membuat rasi Hispanik mengeluarkan raungan marah berulang kali. Sekarang saatnya. Sambil memanggil pedang Dewa Jurang, aku sudah tiba di depan rasi Hispanik. Pedang Dewa menyapu dan cahaya pedang menyala. Lengan depan rasi Hispanik langsung terpenggal, darah menyembur keluar. Rasi Hispanik mengaum. Tulang-tulang tebal menyapu ke arahku seperti cambuk dewa. Aku menghindar dan tidak menghindar, pedang Dewa menebas lagi. Dengan suara teredam, ekor yang menyapu cepat terpenggal. Ingin pergi, sudah terlambat. Suara itu jatuh, sejumlah besar kabut es menyembur keluar dari mulut, yang menyelimuti area puluhan meter persegi. Seketika, rasi Hispanik merasa seperti berada di ruang es, gerakannya juga melambat. Tepat pada saat berikutnya, rasa takut yang kuat muncul di mata besar rasi Hispanik. Karena aku sudah menusukkan pedang Dewa Jurang ke kepala besarnya. Terbelah menjadi dua, mayat itu jatuh di padang pasir. Spesies parasit mengeluarkan raungan melahap mayat. You Ruoyan di belakang tercengang. Dengan sekuat tenaga, rasi Hispanik yang tidak bisa diatasi dengan mudah dibunuh oleh orang di depannya. Yang lebih penting adalah orang ini tidak hanya memiliki monster di belakangnya, tetapi juga mengendalikan 4 kemampuan. Pada saat ini, You Ruoyan merasakan tatapan dingin. You Ruoyan pertama kali berbicara. Namaku You Ruoyan, terima kasih atas bantuanmu. Aku pasti akan membalasmu di masa depan. Meskipun aku menyelamatkannya, tatapanku membuatnya merasa sangat dingin. Ini yang kukatakan pada You Ruoyan, aku memberimu 2 pilihan. Tunduk atau mati. Bagaimana jika kau penguasa badai di kehidupan sebelumnya? Takdirmu di kehidupan ini akan kukendalikan. You Ruoyan terkejut, mengira salah dengar, bahwa aku hanya ingin membuatnya tunduk. Ayahku adalah You Haichao, pendiri grup You CG. You Ruoyan mengira aku tidak tahu identitasnya, dia berkata lagi, atas bantuan nyawaku. Aku tidak akan lupa dan pasti akan membalasnya. Apakah kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Ekspresiku dingin. Tunduk atau mati. You Ruoyan melihat ekspresiku yang dingin, tanpa sadar menelan ludah. Bagaimana mungkin seorang putri yang berhasil bergabung dengan spesies asing mau tunduk pada orang lain? 3 senja, tunduk atau mati. Aku berbicara lagi, kehilangan kesabaran. Spesies tertinggi sangat bersemangat. Spesies asing tingkat emas. Memberikan energi yang tidak bisa dibandingkan dengan spesies asing tingkat perunggu dan perak. 2. Spesies tertinggi dengan bersemangat mulai menghasut. 3. Tuan, dia menolak untuk tunduk. Bunuh dia. Spesies tertinggi mengeluarkan raungan kegembiraan, air liurnya hampir menetes. You Ruoyan merasakan hawa membunuh. Aku tidak ragu sama sekali. Dengan pikiran, senjata demi senjata terkondensasi. Bahkan di tengah gurun, orang bisa merasakan hawa dingin. Aku tunduk, aku bersedia tunduk. You Ruoyan merasakan aura kematian. Dan tidak berani ragu sedikit pun, hanya bisa memilih untuk tunduk. Sial. Wanita brengsek, kenapa kau tunduk? Kenapa kau tunduk? Spesies tertinggi melihatku berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk memaki. Bagus sekali, selamat kau telah membuat keputusan yang tepat. Senyum muncul di wajahku, tetapi senyum itu memberi You Ruoyan perasaan jahat. Pergi, ikuti aku kembali ke markas. Saat aku berbicara, aku berjalan menuju markas akhir zaman. Tuan, tunggu sebentar. You Ruoyan ragu-ragu dan akhirnya berbicara. HM, aku menatapnya dengan ekspresi bingung. Tuan, aku ingin pulang dulu. Aku tidak menolak permintaannya, tetapi membatasinya dalam 2 hari. Datanglah ke markas akhir zaman di tepi gurun untuk mencariku, lewat dari waktu itu, mati. Setelah kata-kata itu jatuh, tanpa menunggu You Ruoyan berbicara, aku terus menuju ke kedalaman gurun. Benar-benar mendominasi. You Ruoyan melihat punggungku dan berbisik pelan. Keesokan sore, aku kembali ke markas, Tuan. Ketua Emma kembali dan ingin bertemu denganmu. Aku mengiyakan. Tak lama kemudian, Emma Linyun memasuki ruangan. Emma Linyun melihatku dan dengan hormat berkata, kali ini aku membawa orang ke kota. Di satu sisi, aku ingin mengumpulkan lebih banyak perbekalan. Di sisi lain, aku ingin merekrut lebih banyak pemilik kekuatan super. Tetapi dalam perjalanan, kami disergap oleh geng macan hitam dan kehilangan 6 saudara. Ceritakan tentang geng macan hitam. Aku tertarik. Berani membunuh orangku sendiri.
Mereka benar-benar bosan hidup. Tuan, geng macan hitam awalnya hanyalah perusahaan pemberi pinjaman. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya beberapa miliar. Tetapi ketika era spesies tiba, pemimpin Wang Hu berhasil bergabung dengan spesies dan menjadi pemilik kekuatan super. Ada juga lebih dari selusin tokoh besar di geng. Juga berhasil bergabung dengan spesies. Lebih penting lagi, hanya dalam 2 hari, mereka merekrut 2 atau 30 pemilik kekuatan super. Menarik, kirimkan alamat geng macan hitam kepadaku. Besok aku akan pergi dan menghancurkan mereka sendiri. Tuan, apakah bawahanmu perlu ikut bersamamu? Ma Linyun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Geng macan hitam memiliki 3 atau 40 pemilik kekuatan super. Tidak perlu. Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Menghancurkan geng macan hitam, itu bukan apa-apa. Baik, Ma Linyun berhenti berbicara setelah mendengar kata-kataku. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah mengalami kekuatanku. Keesokan harinya, aku sendirian. Meninggalkan pangkalan kiamat dan memasuki kota menuju geng macan hitam. Sementara geng macan hitam saat ini juga sedang membahas informasi tentang pangkalan kiamat. Pemimpin, aku sudah mencari tahu. Ma Linyun bersembunyi di pangkalan kiamat. Dikatakan bahwa pangkalan kiamat sepenuhnya berstandar bintang 5, dan perbekalan di dalamnya cukup untuk ribuan orang. Untuk makan selama 5 tahun. Seorang pemuda berbicara dengan penuh semangat, jika kita merebut pangkalan itu, kita tidak perlu khawatir. Pemilik kekuatan super lainnya di halaman mendengar ini dan semuanya menjadi bersemangat. Di era spesies, tidak ada yang lebih penting dari perbekalan. Wajah pemimpin Wang Hu juga menunjukkan senyum. Ma Linyun menghabiskan ratusan miliar untuk membangun pangkalan kiamat, dan dia sering diejek. Siapa yang menyangka bahwa kiamat akan benar-benar datang? Sampaikan perintahku, kumpulkan semua orang dan rebut pangkalan kiamat. Pada saat ini, seseorang terbang mundur dan jatuh dengan keras di halaman, mati di tempat. Adegan yang tiba-tiba ini membuat orang-orang, termasuk Wang Hu dan lebih dari 40 orang lainnya, pertama-tama merasa ragu, dan kemudian meledak dengan amarah yang besar. Sebelum Wang Hu bisa berbicara, aku pertama kali memasuki halaman dan berkata, apakah kalian yang menyerang Ma Linyun dan membunuh 6 orang? Lumayan. Siapa kau hingga berani membuat onar di geng harimau hitam? Baiklah, karena kau mengakuinya, kau boleh mati. Begitu kata-kata itu terucap, aku memanggil baju zirah abis, menggenggam pedang suci, dan langsung menyerang. Cari mati, habisi dia. Wang Hu dengan murka memerintahkan. Berani datang ke geng harimau hitam sendirian, bukankah itu mencari mati? Bunuh. 5 anak buah langsung memanggil baju zirah super mereka. Senjata super menyerangku. Tatapanku dingin, pedang suci abis menyapu, hanya dalam sekejap 5 anak buah terbunuh. Ini membuat Wang Hu dan 30 orang lainnya terkejut. Tanpa memberi mereka waktu untuk berpikir, aku sudah terus-menerus menggunakan 3 kekuatan super dan membuat pedang suci abis ini membantai dengan gila-gilaan. Mayat demi mayat berjatuhan. Ditambah lagi, ditelan oleh spesies tertinggi. Wang Hu membelalakan mata, orang-orang ini adalah para pemilik kekuatan super. Dia dan spesies membangun fondasi untuk menaklukkan dunia. Harimau hitam. Wang Hu dengan murka menyerang. Detik berikutnya, raungan harimau yang mengguncang langit terdengar. Aku melihat ke arah tubuh Wang Hu. Seekor harimau hitam setinggi 3 meter muncul. Sepertinya ini adalah spesies. Kekuatan super yang diberikan kepadamu, bibirku membentuk senyuman. Dengan satu tebasan pedang, aku membunuh seorang anak buah yang ingin menyerang secara diam-diam. Kemudian, aku meledak dalam kecepatan dan membunuh Wang Hu. Harimau hitam mengeluarkan raungan. Kekuatan keempat kakinya meledak, melompat ke udara dan menerkamku. Pedang es. Dalam pikiranku, pedang es melayang dan menembak ke arah harimau hitam. Sementara aku sendiri sudah memegang pedang suci abis di depan harimau hitam. Pedang suci abis menusuk perut harimau hitam, mengoyak luka panjang. Darah langsung menyembur keluar. Harimau hitam mengeluarkan raungan marah. Pada saat ini, beberapa anak buah memegang pedang suci dan menyerang bersamaan. Tatapanku dingin, aku secara proaktif menyerang mereka. Mayat demi mayat berjatuhan. Ditelan oleh spesies tertinggi. Bercanda, Tuan, bunuh mereka. Tusuk, tusuk, membunuh diam-diam. Spesies tertinggi berteriak kegirangan. Aku membunuh 1 orang. Dia menelan 1 orang. Menelan dan menggabungkan spesies di dalam mayat. Meskipun spesies orang-orang ini adalah tingkat perunggu biasa, tetapi jumlah yang banyak juga dapat memberikan banyak kekuatan. Harimau hitam yang dipanggil Wang Hu mengeluarkan raungan, sekali lagi menyerang. Nafas, nafas, seiring dengan aku dan dinding api muncul menghalangi harimau hitam. Detik berikutnya, aku muncul dari dinding api, memanfaatkan harimau hitam yang belum bereaksi. Pedang suci abis menusuk kepala besarnya dengan suara puci. Harimau hitam mengeluarkan 7 raungan, lalu menghilang seketika. Harimau hitam yang dipanggil telah ditebas. Wang Hu memuntahkan darah. Saat ini,
Wajahnya penuh ketakutan, seolah-olah dia adalah seorang adik kuasa. Telah aku tebas dan kalahkan. Aku menjelma menjadi Shura, menebas satu demi satu. Wang Hu sangat ketakutan dan diam-diam mundur. Ingin melarikan diri, tentu saja aku menyadari gerakan kecil Wang Hu, lalu bilah-bilah senjata. Meluncur ke arahnya. Wang Hu terkejut dan menghindar secepat mungkin, tetapi saat berikutnya dia merasakan aura panas membara datang dari atas. Ketika dia mendongak, dia langsung ketakutan, karena di atasnya ada hamparan api merah membara. Ah iya, jangan bunuh aku, ampuni aku. Api menyelimuti Wang Hu dan mengeluarkan raungan yang menyedihkan, tetapi hanya dalam 3 atau 5 napas, Wang Hu berubah menjadi arang. Supri mengeluarkan raungan dan menelan mayatnya. Adegan ini membuat sisa anggota geng Harimau Hitam melarikan diri dengan sangat ketakutan. Orang di depan mereka terlalu kuat, sangat kuat hingga membuat mereka putus asa. Sangat kuat hingga puluhan dari mereka jauh dari mampu menandingi. Di sini aku membantai dengan gila-gilaan. Di rumah keluarga Yao Luoyan terbangun dari tidurnya. Merasa segar. Dia melihat lingkungan yang familiar, dan adegan-adegan saat itu tanpa sadar muncul di benaknya. Terutama tatapan dingin dan nada bicara dingin orang itu. Jika aku tidak pergi ke markas hari kiamat, dia pasti akan menepati janjinya dan datang untuk membunuhku, bahkan melibatkan keluarga Yao karena hal ini. Yao Luoyan merenung sejenak, lalu masih memutuskan untuk pergi ke markas hari kiamat. Ayah, aku ingin pergi ke markas hari kiamat untuk mencari orang itu. Yao Luoyan perlahan berbicara, tetapi nadanya sangat tegas. Ekspresi Yao Haichao langsung menjadi muram. Putri dari keluarga Yao yang terhormat, putri Yao Haichao-nya, sebenarnya ingin tunduk pada orang lain. Luoyan, kau adalah putri Yao Haichao-ku. Sekarang kau bahkan telah menggabungkan spesies asing dan menjadi seorang adik kuasa. Bagaimana bisa kau tunduk pada orang lain? Yao Haichao menekan amarah di hatinya. Aku tidak setuju. Dan aku telah membuat geng Harimau Hitam. Seolah-olah seorang adik kuasa telah ditebas, mengendalikan lebih dari 40 jenis kemampuan super. Tuan, nikmat. Terlalu nikmat. Dengan kecepatan ini, dalam beberapa hari kita akan dapat naik ke bintang 3. Supreme dengan bersemangat membuka mulutnya. Aku tidak memperhatikannya. Aku menghitung waktu. Waktu yang dijanjikan Yao Luoyan telah tiba, tetapi aku belum melihat kabar apapun dari Yao Luoyan. Meninggalkan markas geng Harimau Hitam, aku juga langsung menuju ke rumah keluarga Yao. Tidak lama kemudian muncul di luar rumah keluarga Yao. Yao Luoyan tidak pergi ke markas tepat waktu. Aku datang ke sini tentu saja untuk membunuhnya. Pada saat ini, monster spesies asing tiba-tiba muncul, menyemburkan rahang berdarah raksasa. Menelan ke arahku. Melihat monster yang menyerbu, aku memanipulasi api untuk membakar monster spesies asing. Beberapa napas membakarnya sampai mati, tetapi gerakan di sini juga mengejutkan seorang pengguna kekuatan super di Manor. Siapa kamu? Ini adalah Yao Manor. Pergi jika tidak ingin mati. Aku malas berbicara sekarang. Melepaskan bila satu demi satu, langsung membunuh orang ini. Ayah, demi Anda, demi keluarga Yao, saya harus pergi ke markas kiamat. Jika Anda memutuskan hubungan dengan putri Anda, putuskan saja di sana. Begitu mendekati rumah, suara Yao Luoyan terdengar. Pada saat ini, pintu terbuka. Yao Luoyan dengan bekas tangan di wajahnya dan mata merah. Keluar. Tuan, kenapa Anda datang? Yao Luoyan terkejut dan bertanya tanpa sadar. Saya datang tentu saja untuk membunuhmu. Yao Luoyan tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Dia benar-benar datang. Dan datang begitu cepat. Yao Luoyan buru-buru menjelaskan. Tuan, saya terluka sebelumnya. Parah dan ketiduran, jadi saya melewatkan waktu. Saya sedang bersiap untuk pergi ke markas kiamat. Aku mendengar apa yang kamu katakan tadi. Ayahmu tidak setuju kamu pergi ke markas kiamat. Tidak ingin Anda menyerah. Tuan, Yao Luoyan merasa campur aduk. Mohon ampunilah ayahku. Mulai sekarang, Luoyan akan mengikuti Tuan seumur hidup. Tertawa, Tuan, bakatmu lumayan. Jika diberi waktu, Anda pasti bisa menjadi pengguna kekuatan super puncak. Sayang sekali Anda melewatkan waktu. Saya berkata jika Anda terlambat dan tidak datang, saya pasti akan membunuh Anda. Dia menatap pria di depannya dengan lurus. Dia hanya merasa dunia berputar dan benar-benar putus asa. Kaulah yang memaksa Luoyan untuk menyerah. Yao Luoyan hendak mengatakan sesuatu, suara Yao Haichao terdengar dari dalam rumah. Saat berikutnya, Yao Haichao muncul. Ayah, ini bukan urusanmu, cepat masuk. Yao Luoyan langsung cemas. Hanya karena dia terlambat dan tidak pergi ke markas kiamat, dia secara pribadi datang untuk membunuhnya. Begitu kejam dan dingin. Meskipun ayahnya juga seorang pengguna kekuatan super, jika dia menyinggung orang itu, saya khawatir itu juga akan berbahaya. Saya menunjukkan ekspresi setengah tersenyum, melihat Yao Haichao. Jika Anda tidak menghalangi dia, biarkan dia pergi ke markas kiamat tepat waktu, dia tidak hanya tidak akan mati, tetapi akan mendapatkan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sekarang, karena Anda, dia akan mati, Anda juga akan mati. Anak muda, ini adalah Yao Manor. Anda sendirian. Ini adalah Yao Manor. Kau datang sendirian hanya mencari kematian. Yao Haichao mencibir. Kau memaksa Ruoyan untuk tunduk padamu adalah hukuman mati. Saat dia berbicara, 7 atau 8 orang datang dari berbagai penjuru perkebunan dan mengepungku. Mereka hanya menunggu perintah dari Yao Haichao untuk membunuh bersamaan. Bahkan geng Harimau Hitam memiliki 30 atau 40 pengguna kekuatan super. Hanya ada 6 orang di sini, terlalu menyedihkan. Aku menggelengkan kepala sedikit kecewa. Awalnya aku berpikir dengan kekuatan keluarga Yao, mereka bisa merekrut puluhan pengguna kekuatan super. Bahkan 100 atau 200. Tidak disangka hanya ada 6 orang. Ditambah yang baru saja kubunuh, hanya 7 orang. Saat keagungan tertinggi, aura gila abadi memancar keluar. Raungan yang dipenuhi amarah yang dalam. Kau sebenarnya manusia atau monster? Yao Haichao melihat keagungan tertinggi yang mengerikan dan ganas. Ada keterkejutan di hatinya. Monster dan manusia ternyata satu kesatuan. Tuan, selama Anda bersedia melepaskan ayah saya, mulai sekarang hidup saya akan menjadi milik Anda. Yao Ruoyan melihat Su Yexian. Ingin menyerang, langsung terkejut, berlutut di tanah memohon. Yao Haichao melihat ini, urat-uratnya menegang. Putri kesayangannya benar-benar berlutut. Anak kecil, hari ini kau pasti mati. Bahkan Emma Linyun tidak bisa menyelamatkanmu, aku bersumpah. Bunuh dia, perintah diberikan, 6 pengguna kekuatan super menyerang ke arahku bersamaan. Pikiranku melintas, pedang ilahi abis memancar dengan gila-gilaan. Ruoyan, lihat saja, dia pasti mati. Yao Haichao menarik putrinya. Wajahnya menunjukkan seringai dingin. Ayah, kau akan menyesal. Yao Ruoyan merasakan keputusasaan. Kekuatan pria itu dia saksikan sendiri. Bahkan jika 6 pengguna kekuatan super menyerang bersamaan, menurutnya itu sama sekali bukan lawannya. Kau tunggu saja dan lihat. Yao Haichao mendengus dingin. Belum selesai berbicara, aku sudah membunuh 1 orang. Pedang es. Di mata Yao Haichao yang tak percaya, panah-panah es terkondensasi dan menembak mati orang lain. Dalam sekejap mata, 6 pengguna kekuatan super hanya tersisa 4 orang. Ayah, sekarang setelah sampai pada titik ini, serang dengan seluruh kekuatan untuk membunuhnya. Yao Ruoyan dengan cepat menenangkan diri dan berbicara. Dia bersedia menyerah, tetapi Su Yexian tidak berniat mengampuninya. Lebih penting lagi, dia tidak bisa hanya melihat dengan tenang. Melihat ayahnya mati. Karena sudah membuat keputusan, Yao Ruoyan tidak ragu sama sekali. Badai. Telapak tangan Giok terayun, 2 badai besar muncul dan menyapu ke arahku. Bagus sekali. Aku tidak marah karena Yao Ruoyan menyerang, malah tersenyum. Kecepatan meledak, menghindari serangan badai. Dengan mudah membunuh 1 orang lagi. Ular hijau. Yao Haichao melihat ini dan juga menyerang dengan tegas. Seekor ular hijau berukuran 2 zhang dipanggil olehnya. Menjulurkan lidahnya, memancarkan aura dingin. Harimau hitam. Tentu saja aku tidak takut, pikiranku bergerak, harimau hitam muncul. Mengeluarkan raungan harimau yang mengguncang langit, mempengaruhi ular hijau. Pada saat ini, ekspresi Yao Haichao menjadi serius. Dia akhirnya mengerti putrinya. Kenapa harus pergi ke markas? Tidak hanya ada baju besi super, tapi juga bisa melepaskan panah prajurit. Api, sekarang bahkan bisa memanggil berbagai macam kekuatan super dalam satu tubuh. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Macan hitam dan ular hijau bertarung, raungan harimau mengguncang langit, dan suara ular melengking menyedihkan. Aku kemudian menggunakan berbagai kekuatan super untuk membunuh 3 pengguna kekuatan super yang tersisa. Di perkebunan Yaoxi hanya tersisa Yao Luyan dan Yao Haichao, ayah dan anak perempuan. Macan hitam tertawa seperti macan tutul dan menggigit ular hijau sampai mati. Yao Haichao terkena imbas dan memuntahkan darah. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti mengapa putrinya lebih memilih untuk memutuskan hubungan dengannya. Juga memilih untuk menyerah. Memiliki berbagai macam kekuatan super, kekuatannya sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk dilawan. Macan hitam melompat ke udara dan menerkam Yao Haichao. Kemudian Yao Luyan dengan cepat melepaskan sebuah badai untuk menahan macan hitam. Detik berikutnya, suasana hati Yao Luyan dan Yao Haichao terasa. Sakit parah datang dari perut. Menunduk, pedang Dewa Abis sudah menembus tubuh mereka. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak menghargainya. Aku berkata tanpa ekspresi. Supri mengeluarkan tawa macan tutul yang bersemangat dan melahap Yao Luyan. Yao Haichao melihat putrinya sendiri. Ditelan, dia mengeluarkan raungan marah. Monster, kau semua monster. Kau kembalikan nyawa putriku. Yao Haichao sangat marah dan sedih, mengabaikan segalanya. Menerkam iblis di depannya. Aku tidak punya omong kosong lagi. Panah prajurit muncul satu persatu. Menembak mati Yao Haichao yang menyesal dan marah. Supreme tidak sabar untuk melahapnya. Katakan, Tuan, teruslah membunuh. Selama kau naik ke tingkat ketiga,
Kau dapat membuka keterampilan bakat. Pada saat itu, akan ada pertahanan 100 juta kali lipat, ditambah lagi dengan kekuatan super ganda yang dikendalikan oleh Tuan. Kau pasti tak terkalahkan di dunia dan menghancurkan segalanya. Karena aku telah memilihmu, secara alami aku memilih jalan pembantaian. Aku berkata sambil berjalan menuju luar perkebunan ini. Pada saat yang sama, di markas, Lu Zentian tampak murung. Sekretaris tampak gugup. Dalam 2 hari, aku ingin tahu apakah Haiming hidup atau mati. Lu Zentian berkata dengan dingin. Sebenarnya, Jenderal, jangan khawatir. Dalam 2 hari, pasti akan ada hasilnya. Sekretaris buru-buru berkata. Setelah meninggalkan ruangan, dia menyadari bahwa dia berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia hanyalah orang biasa, menghadapi penggabungan spesies asing yang sukses. Dan Lu Zentian yang mengungkapkan ambisinya, tidak berani sedikit pun ceroboh. Karena hanya sedikit. Kecerobohan atau salah mengucapkan sepatah kata pun bisa merenggut nyawa. Saat ini, markas kiamat MA Ling Yun. Melihat Chen Yun yang mengenakan seragam militer tanpa tanda pengenal di seberangnya, dia berkata, Jenderal Lu menyuruhmu datang? Ada apa? Ketua MA, Jenderal, menyuruh saya datang untuk bekerja sama dengan Anda. Kerja sama seperti apa? MA Ling Yun, Chen Yun. Chen Yun terdiam sesaat sebelum perlahan berbicara. Dia berpikir dalam hati. Mungkin dia bisa menggunakan tangan Lu Zentian untuk menyingkirkan Su Yehai. Meskipun dia sudah menyerahkan otoritas kendali tertinggi markas kiamat, tetapi dia masih tidak rela menyerah pada Su Yehai. Di seluruh provinsi Gan, hanya Anda yang memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Jenderal. Anda memiliki markas kiamat. Jenderal memegang senjata termal yang kuat dan memiliki lebih dari 200 ahli kekuatan super di bawah komandonya. Jika kita bergabung, kita pasti akan dapat membangun prestasi di era baru. Bahkan menjadi raja atau kaisar pun bukan tidak mungkin. MA Ling Yun menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Karena pihak lain mengatakan apa yang ada di hatinya. Menjadi raja dan kaisar adalah kerinduan di hatinya. Apa yang bisa saya dapatkan? Dan apa yang harus saya bayar? Karena kekuatan kedua belah pihak tidak setara. Meskipun dia memiliki markas kiamat, dia hanya memiliki lebih dari 30 ahli kekuatan super di bawah komandonya. Dan Lu Zentian adalah jenderal markas, memegang senjata termal yang kuat, dan memiliki ratusan ahli kekuatan super di bawah komandonya. Pihak lain benar-benar dapat merampok dengan paksa, tidak perlu bekerja sama dengan dirinya sendiri. Kerjasama antara kedua belah pihak didasarkan pada kesetaraan. Jika Ketua MA bersedia bekerja sama, Anda dapat pergi ke markas. MA Ling Yun ragu-ragu. Markas adalah markas besar Lu Zentian. Jika pihak lain memiliki niat buruk, dia akan gegabah pergi. Itu seperti domba masuk ke mulut harimau. Saya memiliki musuh yang kuat. Jika Jenderal bersedia mengambil tindakan. Jika Anda membunuhnya, saya akan setuju untuk bekerja sama dan pergi ke markas untuk bertemu dengan Jenderal. MA Ling Yun berpikir sejenak dan perlahan berkata. Siapa? Wu Biao sedikit terkejut. MA Ling Yun sendiri adalah seorang ahli kekuatan super, dengan lebih dari 30 ahli kekuatan super di bawah komandonya. Kekuatannya sudah cukup besar. Siapa sebenarnya yang membuatnya tidak berdaya? Seorang pemuda di belakangnya. Tumbuh monster dan bisa berbicara. Katakan dia monster, tapi dia lebih seperti manusia. Di mana orang itu? Wu Biao bertanya. Seorang ahli kekuatan super yang terbangun. Basis bisa dengan mudah membunuh. Mungkin 1 atau 2 hari, mungkin 2 atau 3 hari. Dia akan kembali ke basis kiamat. Kalau begitu, aku akan menghubungi orang sekarang. Wu Biao bangkit dan pergi ke samping untuk menghubungi Lu Zentian. Di sini, mulut raksasa spesies tertinggi terbuka, menelan monster spesies berukuran 3 meter. Aku juga selangkah demi selangkah. Menuju basis kiamat. Sepanjang jalan, semua monster spesies yang ditemui atau para pengguna kekuatan super yang ingin menyerangnya. Tanpa terkecuali, semuanya dibunuh olehnya dan ditelan oleh spesies tertinggi. Sekarang spesies tertinggi telah menelan. Jumlah spesies yang bergabung sudah mencapai 7 atau 80. Di pinggiran kota, aku berhenti dan dengan tenang melihat ke depan. Seorang pemuda berotot dengan tubuh kekar dan otot yang menonjol tinggi, memegang pedang tajam. Berhadapan dengan monster spesies berukuran 2 meter. Monster spesies itu adalah seekor anjing liar datang, tetapi memiliki 2 kepala, dan sisi tubuhnya adalah duri tulang yang tajam. Sementara pemuda itu tidak memiliki baju besi kekuatan super, dan pedang tajam di tangannya hanyalah senjata biasa. Tidak heran dia disebut Asura. Hanya sebagai orang biasa, dia bisa bertarung dengan monster spesies. Alasan berhenti untuk menonton adalah karena pemuda ini agak familiar. Setelah beberapa saat menonton, baru kemudian aku ingat bahwa pemuda ini adalah Asura, seorang ahli top di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia adalah ras manusia, dia memiliki penyakit dan darah yang berbeda. Baik itu camp manusia atau camp monster spesies, siapapun yang menjadi musuhnya akan dibunuh tanpa ampun. Di kehidupan sebelumnya, kekuatan Asura bahkan melebihi MA Ling Yun dan You Luoyan. Untuk Asura,
Aku tahu penyakitnya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini, dan Asura belum bergabung dengan suatu spesies. Monster spesies itu mengeluarkan suara anjing. Pemuda itu menggigit. Bajingan, aku akan bertarung denganmu. Pemuda itu mengeluarkan. Pemuda itu meraung dan menabrak dirinya sendiri, menggunakan pedang tajam untuk bertarung dengan monster spesies. Pemuda itu menjerit. Dia menghindari satu kepala monster spesies, tetapi tidak menghindari kepala lainnya. Digigit oleh gigi tajam di perut, mencabik-cabik sepotong besar daging. Di bawah rasa sakit yang hebat, dia mengayunkan pedang tajam di tangannya, meninggalkan luka berdarah di leher monster spesies. Monster spesies itu meraung dan menggigit dengan gila. Aku hanya diam-diam menonton. Aku ingin melihat apakah Asura di kehidupan sebelumnya dapat mengalahkan monster spesies. Jika dia bisa menang, aku akan menaklukkannya dan mencari spesies Asura untuk digabungkan dengannya. Jika tidak, biarlah. Monster sialan, ingin membunuhku. Aku akan membunuhmu duluan. Pemuda itu meraung dan mengangkat tinggi pedang tajamnya, menusuk ke mata monster spesies. Seekor monster mengayunkan lehernya dan melemparkan pemuda itu terbang. Pemuda itu dan peluru darah dengan cepat bangkit dan sekali lagi menyerang monster itu. Melihat ini, monster itu perlahan mundur karena ketakutan. Detik berikutnya, ia berbalik dan melarikan diri. Kembalilah jika kau berani, aku akan membunuhmu. Pemuda itu meraung dan memaki. Melampiaskan ketakutan di hatinya, monster itu menjauh dan dia, seperti orang biasa, jatuh ke tanah. Aku maju dan menemukan perutnya tercabik oleh monster, meninggalkan sepotong besar daging berdarah. Dan posisi jantungnya terkoyak oleh cakar tajam monster itu. Darah terus mengalir keluar. Menurut situasi saat ini, dia akan segera mati. Aneh, luka seperti itu. Bagaimana dia mendapatkan spesies itu? Aku memandang pemuda itu dengan bingung. Spesies itu tidak bisa bergerak bebas. Dan sekarang pemuda itu akan segera mati karena kehilangan darah terlalu banyak. Aku juga menyadari bahwa tidak ada spesies di dekat sini. Pemuda itu memperhatikanku dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia tidak punya kekuatan lagi. Dan saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia berjuang untuk bangun, tetapi tidak berdaya karena dia melihat. Spesies tertinggi, Tuan. Spesies kelas emas pucat. Aku merasakan aura spesies kelas emas pucat. Itu ada di dekat sini. Spesies tertinggi meraung berulang kali. Adapun pemuda yang terluka parah dan sekarat itu, dia sama sekali tidak peduli. Jika pemuda itu sudah bergabung dengan spesies kelas emas pucat, dia pasti akan menghasut Suyehan untuk membunuh pemuda itu dan menelannya. Ternyata memang ada spesies di dekat sini. Aku sedikit terkejut dan mencari dengan cermat. Benar saja, aku segera menemukannya di atas sehelai daun. Aku menemukan satu spesies seukuran kuku jari yang seluruhnya berwarna merah kehitaman. Ternyata di kehidupan sebelumnya, kau terkoyak oleh monster, terluka parah dan sekarat, dan secara tidak sengaja berhasil bergabung dengan spesies. Melihat pemuda yang napasnya semakin lemah, dia maju, mengambil daun itu dan kembali di depan pemuda itu, menempatkan spesies itu di dahinya. Tuan, ini adalah spesies kelas emas pucat. Bagaimana kau bisa memberikannya padanya? Spesies tertinggi mengeluarkan raungan putus asa. Bunuh dia dan biarkan aku menelan spesies itu. Aku mengabaikannya dan diam-diam melihat pemuda itu. Cahaya ilahi merah kehitaman meledak. Luka di tubuh pemuda itu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Daging yang terkoyak dan ditelan ke dalam perut oleh monster. Dengan cepat terbentuk. Napas pemuda itu menjadi stabil dan wajahnya memerah. Kemudian dia membuka matanya dan melompat. Monster, mati. Dia meraung, dan pedang tajam di tangannya meluncur ke leherku. Kuku tendang dia terbang. Aku menyelamatkanmu, dan kau ingin membunuhku? Aku bahkan belum berdiri tegak. Kau monster, kata pemuda itu sambil menggenggam erat pedang di tangannya. Tapi sedetik kemudian, dia sedikit terkejut. Teringat apa yang terjadi saat dia pingsan. Memang orang di depannya inilah yang menempelkan sehelai daun di dahinya, lalu dia baru terbangun. Benarkah kau yang menyelamatkanku? Pemuda itu tercengang. Orang yang menyelamatkannya ternyata adalah monster. Dia marah dan kesal. Bocah, jika bukan karena Tuan yang menyelamatkanmu, kau sudah mati. Menurutku, Tuan seharusnya membunuhmu dan membiarkanku menelanmu. Sebenarnya kau manusia atau monster? Pemuda itu perlahan mundur karena pria di depannya memberinya perasaan yang sangat berbahaya, ditambah penindasan Suprim yang sangat mengerikan, membuatnya merasa tidak yakin. Jangan tanya siapa aku. Sekarang aku berikan dua pilihan padamu, tunduk atau mati. Shura, lalu kenapa? Jika menolak tunduk, tetap akan kubunuh. Karena kau telah menyelamatkanku. Maka mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Pemuda itu tidak lagi ragu. Inilah jalan hidup Shura. Tidak memiliki pendirian, tapi pasti tahu berterima kasih. Aku tersenyum. Berhasil menaklukkan Shura benar-benar hal yang membahagiakan. Kau telah berhasil menggabungkan sesuatu yang bisa memanggil baju zirah atau melepaskan keterampilan. Mendengar ini, pemuda itu langsung bersemangat.
Detik berikutnya, baju Zira Super muncul dan membungkusnya. Baju Zira ini berwarna merah kehitaman. Tampaknya diwarnai oleh darah. Di tangan pemuda itu muncul pedang merah menyala. Wah, aku jadi manusia super. Hahaha. Aku berhasil menggabungkan sesuatu. Berhasil menjadi manusia super. Pemuda itu tertawa gembira. Tak lama kemudian, dia menghentikan tawanya dan sedikit menundukkan kepala. Karena penggabungan sesuatu, Shura akan menjadi lebih murni. Lebih berdarah dingin. Bagus sekali. Aku benar-benar melewatkan kesempatan begitu saja. Aku membawa Shura menuju markas kiamat. Dan 10 manusia super dari markas sudah lebih dulu tiba di markas kiamat. Hanya menunggu Su Yehan datang untuk membunuhnya. Aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Tak lama kemudian, aku membawa Shura ke markas kiamat. Ketua, Tuan, orang itu kembali. Seorang pemuda muncul di aula dan berbicara. Mata Ma Lingyun berbinar dan menarik napas dalam-dalam. Meskipun ada lebih dari 40 orang di sini. Manusia super, dia tetap merasa tidak yakin. Karena aku bisa kembali, itu berarti geng macan hitam telah dimusnahkan atau menderita kerugian besar. Suara langkah kaki terdengar, aku muncul di aula, melihat Ma Lingyun dan yang lainnya di aula, serta 11 orang berkekuatan super berseragam militer. Aku sedikit mengernyit, lalu senyum dingin muncul di wajahku. Ma Lingyun, sepertinya kau sudah mengambil keputusan. Jadi bagaimana jika ada lebih dari 40 orang berkekuatan super? Aku sendiri bisa dengan mudah membantai mereka. Bocah, sebelumnya kau memaksaku untuk tunduk. Merebut basis kiamat, kau pikir aku tidak ingin membunuhmu? Tapi hari ini Jenderal Lu dari basis bersedia bekerja sama denganku, tentu saja aku tidak akan terus tunduk padamu. Sebaliknya, aku akan membunuhmu dan mencincangmu menjadi berkeping-keping. Basis, seperti kata pepatah, cabut sampai ke akar-akarnya. Setelah membunuh Yao Haiming, aku belum pergi mencari Lu Zentian, tetapi dia malah lebih dulu menyuap pelayanku. Benar-benar menarik. Apa katamu? Mendengar ini, mata Wu Biao langsung membelalak. Tuan muda benar-benar mati, dan pembunuhnya ada di depan mata. Tuan muda, kaulah yang membunuhnya? Wu Biao maju selangkah dengan ekspresi suram. Ya, aku yang membunuhnya. Karena kalian semua harus mati. Setelah membunuh kalian, aku akan pergi ke basis dan membunuh orang tua bernama Lu Zentian itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Tuan. Bunuh mereka semua dan telan mereka, mungkin aku bisa naik level menjadi Yang Maha Esa. Rasakan niat membunuhku yang meluap. Memperebutkan kesempatan besar. Tidak heran. Wu Biao mengerutkan kening. Dia baru pertama kali melihat orang seperti Su Yehan. Aku tidak mempedulikan Yang Maha Esa, melainkan menyapu pandanganku ke semua orang berkekuatan super. Kalian juga ingin mengkhianatiku bersama Ma Lingyun? Namun, yang kudapatkan hanyalah makian. Baiklah, karena itu, kalian semua boleh mati. Begitu kata-kata itu selesai, Black Tiger Zhao Yun muncul. Armor abis dan pedang abis muncul. Bunuh! Zhao Yun berteriak dengan keras dan menyerang lebih dulu. Shura tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi juga menyerang pada saat yang sama. Bunuh dia! Ma Lingyun melambaikan tangannya, 3 orang berkekuatan super menyerang ke arahku dan Shura. Wu Biao berbicara dengan dingin. 10 orang berkekuatan super berseragam militer langsung menyerang. Aku terus menggunakan berbagai macam keterampilan. Setiap keterampilan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya karena dia sudah menjadi orang berkekuatan super tingkat 2, tetapi yang lebih penting adalah karena Yang Maha Esa. Jeritan langsung terdengar. 1 orang ditembak mati oleh panah es, 1 orang dibakar menjadi abu oleh api, dan 1 orang ditelan oleh pasir kuning. Wu Biao dan Ma Lingyun langsung menyipitkan mata karena sangat terkejut, terutama Ma Lingyun. Karena dia menyadari bahwa hanya dalam beberapa hari singkat, kekuatanku berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah dia sudah naik level ke tingkat 2, dan saat ini, 2 orang lagi telah kubunuh. Termasuk seorang anggota militer dari basis. Ini membuat ekspresi Wu Biao menjadi suram. Ketua MA, serang bersama dan bunuh dia. Armor Azure Dragon, Armor Pegasus. Mereka berdua berteriak keras pada saat yang sama dan memanggil armor dan senjata kekuatan super. Kemudian mereka menyerang ke arah kami pada saat yang sama. Dengan hanya kalian berdua, kalian ingin membunuhku, melebih-lebihkan diri sendiri. Aku melahap. Seketika, badai sebesar 3 zhang muncul di depanku, menyapu ke arah mereka berdua. Sementara itu, di belakangnya, sebuah bola api muncul, menghantamnya. Aku tiba-tiba berbalik, pedang habis menyapu, bola api hancur. Kemudian, kecepatan meledak lagi. Seketika muncul di hadapan orang yang menyerang. Di dalam tatapan ketakutan orang itu. Pedang abis menusuk tubuhnya. Supreme Species meraung gembira dan menelan orang itu. Sementara itu, Su Yehan memperhatikan Ma Lingyun sudah melesat ke udara untuk membunuh. Bunuh kau duluan. Di sisi lain, Shura bertempur melawan banyak musuh, tubuhnya bermandikan darah. Ada darah musuh dan darahnya sendiri. Meskipun ia menyatu dengan spesies tingkat nasional, tetapi bagaimanapun juga, ia baru menyatu selama 2 atau 3 jam.
Pengalaman bertarung. Tidak kaya. Shura tebas, Shura meraung. Saat pedang Shura menebas, cahaya merah menyala melesat keluar, dengan mudah membunuh seorang esper. Tidak bagus. Detik berikutnya, jantung Shura berdebar kencang, kecepatan meledak, menghindar dengan cepat. Tapi masih selangkah terlambat. Bahunya tertusuk oleh sebuah pedang suci. Mati. Shura meraung, ekspresinya bengis, menyerang tanpa menghiraukan apapun. Satu-satunya nasib pengkhianat adalah mati. Bo Wanru, Dewi Iblis tertinggi dari 9 neraka, menatap dingin Ma Lingyun yang mulutnya penuh darah. Ma Lingyun sangat terkejut, ia tampaknya bahkan tidak bisa mengalahkan keduanya sebagai seorang esper. Pedang abis menusuk, menembus leher Ma Lingyun, vitalitasnya mengalir dengan cepat. Supreme Species menelannya. Pikiranku bergerak, abis armor digantikan oleh Pegasus Armor. Wu Biao memperhatikan adegan ini, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Spesies itu unik, mati berarti mati. Tidak akan diwarisi oleh orang lain. Tapi sekarang, Su Yehan bisa memanggil Pegasus Armor Ma Lingyun. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tapi di saat berikutnya, dia menunjukkan ekspresi sadar. Tatapannya tertuju pada Supreme Species. Monster ini, pasti karena monster ini. Monster itu menelan mayat Ma Lingyun, makanya dia bisa memanggil Pegasus Armor. Kau benar, tapi kau juga akan mati. Sayap mengepak, aku melesat ke udara. Memegang pedang Pegasus, aku membunuh Wu Biao yang wajahnya penuh keterkejutan dan kebingungan. Pedang Pegasus diayunkan, cahaya suci meledak, Wu Biao hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Tapi di saat berikutnya, rasa krisis yang kuat muncul di benaknya. Pada saat yang sama, dia merasakan aura panas membara datang dari atas. Dia melihat ke atas, lautan api menutupi dirinya. Jiwa Wu Biao hampir terbang keluar, kecepatan meledak, menghindar. Tapi yang menunggunya adalah pedang Pegasus. Hanya suara "puk" yang terdengar, pedang Pegasus menembus Qingwang Armor, menembus jantung Wu Biao. Supreme Species meraung dan menelan mayat Wu Biao. Aku memegang pedang Pegasus terbang di udara, membunuh satu demi satu esper. Hanya saja sekarang tampaknya hanya tersisa 20 esper. Tuan, saya bersedia setia kepada Anda, jangan bunuh saya. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi dengan ketakutan, berlutut di tanah dan terus bersujud. Semakin banyak orang yang berbicara. Bahkan ada 2 atau 3 esper dari markas yang menjadi musuhku. Mati, pengkhianat, lebih pantas mati. Pedang Pegasus menyapu, kepala-kepala terbang. Enak, enak sekali. Hahaha, inilah rasanya. Tuan, bunuh semua esper, makan semuanya. Supreme Species sambil menelan mayat, tertawa liar. Waktu berlalu, setelah aku menebas orang terakhir, aula menjadi sunyi. Apakah kau baik-baik saja? Tuan, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Shura menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Xiaoro, aku menghilangkan superpower armor dan duduk di sofa. Dewasa Xiaoro muncul secepat mungkin. Suaranya bergetar. Bersihkan tempat ini dan suruh orang membawa Xiu Luo untuk mandi dan beristirahat. Ya, Ro segera menjawab. Menukar 2 gadis kelinci dan membiarkan mereka membawa Xiu Luo ke kamar. Dewasa, Xiaoro dan Xiao Sui muncul dan menundukkan kepala memberi hormat. Siapkan air, aku ingin mandi. Semua kembali tenang di ranjang besar dan nyaman. Aku tiba-tiba membuka mulut, apakah kalian ingin menjadi pengguna kekuatan super? Naik ke tingkat kedua. Entitas agung dapat melepaskan salah satu jenis yang sudah ditelan dan digabungkan dari dirinya sendiri dan membiarkannya digabungkan dengan orang lain. Setelah bergabung, mereka akan berada di bawah kendaliku. Kedua wanita itu sudah menjadi miliknya. Memisahkan 2 jenis tidak akan berdampak apapun pada mereka. Dewasa, bolehkah kami? Xiao Yu langsung duduk dan bertanya dengan gembira. Mata Xiao Sui juga tertuju padaku. Tentu saja boleh. Memisahkan jenis milik You Ruoyan dan wanita itu. Entitas agung muncul, dengan mata merah berbulu, memandang kedua wanita itu dengan superioritas. Dewasa, ini adalah 2 jenis tingkat emas. Apakah Anda benar-benar ingin memberikannya kepada kedua wanita jelek ini? Entitas agung itu agak enggan. Ketika kedua wanita itu mendengar ini, mereka langsung marah. Monster jelek ini benar-benar mengatakan bahwa mereka adalah wanita jelek. Aku juga tidak bisa berkata apa-apa tentang ekspresi entitas agung. Menurutmu wanita seperti apa yang cantik? Aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Syarat rendah, berat badan tidak boleh kurang dari 150 kg. Entitas agung menjawab tanpa berpikir. Sebaiknya bisa mencapai 250 kg atau lebih. Tentu saja, akan lebih baik jika memiliki penampilan yang sama denganku. Setelah mengatakan ini, kedua wanita itu tidak tahu harus berkata apa. Aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Segera, 2 jenis muncul di telapak tanganku. Dewasa, apakah ini jenisnya? Xiao Sui sangat bersemangat hingga selama mereka bergabung dengan entitas agung, mereka bisa menjadi pengguna kekuatan super. Benar, aku mengangguk. Salah satu dari 2 jenis ini dapat melepaskan bilah angin, dan yang lainnya dapat memanggil baju zirah Tianma.
Kalian berdua bisa berdiskusi. Saat aku berbicara, aku meletakkan kedua jenis itu di atas meja. Setelah kedua wanita itu membantuku berpakaian, aku meninggalkan kamar. Aku keluar dan berdiskusi dengan Xiu Luo. Bahkan jika tidak ada pengkhianatan Ma Lingyun, aku juga tidak akan melepaskan Lu Zentian. Aku sudah membunuhnya, jadi tentu saja aku harus membasmi akarnya. Pada saat ini, sekretaris pangkalan berkata dengan hormat, "Jenderal, Wu Biao tidak bisa dihubungi. Jika tidak ada yang aneh, dia sudah celaka." Bagaimana mungkin? Lu Zentian tidak mau percaya. Wu Biao sudah memberitahunya tentang masalah ini. 40 miliar orang mengepung dan membunuh Su Ye. Dia secara alami tahu kengeriannya. Tetapi sekarang Wu Biao tidak dapat dihubungi. Bukankah itu berarti pengepungan itu gagal? Jenderal, apakah Anda ingin mengirim orang ke pangkalan kiamat lagi? Sekretaris bertanya dengan hati-hati. Tidak perlu untuk saat ini. Ouyang Longteng telah mengirim orang. Singkirkan mereka dulu. Benar? Apakah kamu sudah menemukan Haiming? Jenderal, saya akan membicarakan hal ini. Sekretaris melirik Lu Zentian. Seseorang melihat putranya dibunuh oleh orang yang merupakan monster mutan. Mayat itu ditelan oleh monster itu dan memberikan sebuah foto. Dia meletakkan foto itu dengan lembut di atas meja. Lu Zentian meliriknya dan memeluknya dengan lembut. Ada bayangan raksasa yang muncul di belakangnya. Bagus, bagus, bagus. Beraninya kau membunuh Haiming. Siapapun itu, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Lu Zentian meraung dengan marah. Bayangan raksasa di belakangnya juga meraung. Di bawah raungan ini, sekretaris tidak bisa berdiri dan jatuh ke tanah dengan darah mengalir. Melapor kepada jenderal, ada orang yang merupakan monster mutan di luar yang telah membunuh beberapa orang. Pada saat ini, suara bercampur ketakutan datang dari luar rumah. Mata Lu Zentian berbinar. Bukankah orang yang merupakan monster mutan itu adalah pembunuh putranya? Bagus, bagus, aku belum mencarimu, malah kau sendiri yang datang. Lu Zentian berbalik, aura membunuh yang menyesatkan memenuhi udara. Perintahkan untuk berkumpul. Sekretaris itu bangkit dan tidak sempat membersihkan darah di wajahnya. Di markas, aku dan Shura masuk seolah tak ada orang, telah membunuh puluhan pembangkit tenaga super. Di sekeliling kami adalah para pembangkit tenaga super berambut pendek dan bertubuh tegap. Hampir 200 orang menatapku dan Shura dengan ketakutan. Kalian adalah tentara, aku tidak ingin membunuh kalian, tapi jangan mencari mati. Biarkan Lu Zentian menemuiku. Aku perlahan membuka mulut dan tidak melanjutkan serangan. Tentara membela negara. Setiap kali terjadi bencana selalu mengabaikan keselamatan, aku harus menghormati mereka. Tentu saja, jika orang-orang ini mencari mati, aku tidak akan berbelas kasihan. Siapa kau sebenarnya? Mengapa ingin bertemu jenderal? Seorang pria berusia sekitar 40 tahun bertanya dengan suara berat. Dia mengirim orang ke markas kiamat untuk bersama Ma Lingyun mengepung dan membunuhku. Tentu saja aku datang untuk membunuhnya. Bocah. Aku belum mencarimu, kau berani datang sendiri? Sebuah suara rendah terdengar, Lu Zentian telah tiba. Jenderal. Semua orang di tempat kejadian memberi hormat secara bersamaan. Aku melihat bahwa Lu Zentian berusia sekitar 50 tahun, sosoknya tegak dan semangatnya tinggi. Kau ini manusia atau monster? Lu Zentian menatap Supreme Species dan menanyakan keraguan di hatinya. Kau orang yang akan mati, masih memiliki rasa ingin tahu yang besar. Apa kau pikir bisa membunuh Ma Lingyun dan yang lainnya? Kau bisa membunuhku? Lu Zentian mencibir. Di sini ada lebih dari 200 pembangkit tenaga super. Bagaimana kalian berdua bisa menahan? Awalnya aku masih khawatir tentang bagaimana cara menemukanmu untuk membalas dendam pada Haining. Kau malah datang sendiri. Dia pantas mati. Tenang saja, sebentar lagi kalian akan berkumpul kembali. Mencari mati. Lu Zhenhua marah. Serang bersama, bunuh mereka. Setelah kata-kata itu jatuh, hampir 200 pembangkit tenaga super tidak ada satupun yang maju. Kekuatanku yang besar telah terpatri dalam di hati mereka. Apakah kalian ingin melanggar perintah dan mengkhianati negara naga? Ekspresi Lu Zhenhua suram. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa para prajurit di bawah komandonya tidak mendengarkannya. Lu Zentian, apa kau masih punya muka untuk mengatakan mereka? Bukankah kau yang mengkhianati negara naga? Sebagai seorang tentara, seharusnya membela negara. Di era spesies, berapa banyak orang yang mati di mulut monster? Kau tidak mengirim orang untuk menyelamatkan, malah mengirim orang ke markas kiamat. Kata-kataku membuat ekspresi Lu Zentian jelek, karena dia telah menganggap para pembangkit tenaga super di markas sebagai fondasi untuk menjadi raja dan mendominasi di era spesies. Adapun orang-orang biasa itu, baginya tidak ada nilai sama sekali, mati ya mati saja. Setelah kata-kata ini keluar, tatapan hampir 200 pembangkit tenaga super tertuju pada Lu Zentian. Kata-kataku sebelumnya telah mereka pikirkan, juga ingin pergi berburu monster untuk menyelamatkan orang. Tugas tentara adalah mematuhi perintah, tetapi Lu Zentian tidak mengeluarkan perintah. Saat ini, semua orang mendengar aku melanjutkan, jika aku tidak salah, Jenderal Lu, kau telah menolak untuk mematuhi perintah negara naga.